Di suatu hari yang biasa-biasa saja, orang-orang lagi pada rusuh berebut sembako karena stok barang lagi langka. Tokoh utama kita juga lagi santai, jalan mau beli minuman kesukaannya, malah apes. Gara-gara ada bekas hitam di badannya, si pemilik toko miras langsung nuduh dia kena penyakit aneh-aneh. Kejadian itu bikin dia mendadak teringat lagi momen-momen pahit waktu disiksa fisik dan mental sama seorang pria yang bawa-bawa tongkat komando keren, berukir huruf R, sambil berusaha ngelupain kenangan buruk itu. Si jagoan kita ini ketemu sama serombongan warga yang lagi mau ngeroyok kucing galak. Soalnya dikira jelmaan iblis. Salah satu dari mereka nyuruh si abang pembasmi iblis buat ngehajar kucing itu saat itu juga. Tapi dengan tegas dia nolak. Gak tega nyakitin kucing kecil malang itu. Akhirnya, warga pun bubar dengan muka bete. Hidup emang gak bisa ditebak. Setelah nyelamatin kucing mungil, malamnya dia malah ketemu kucing raksasa. Seperti biasa, monster itu dia usir cuma pakai sekali tonjok. Soalnya dia udah pengen istirahat. Tapi setelah pertunjukannya selesai, jagoan kita ini ternyata diikutin sama bayangan misterius. Seorang cewek berseragam pelayan yang nenteng sangkar burung aneh. Buat ngalangin jalannya, si pelayan ngeluarin senapan panjang yang ujungnya ada bayonet tajam. Tapi jelas saja, tangan si pelayan gak bakal bisa lebih cepat dari abang pembasmi iblis. Dengan gesitnya, dia langsung deketin si pelayan dan nuangin minuman keras ke laras senapannya. Gak nyerah gitu aja, si pelayan lincah ini langsung nyerang pakai bayonet dan pertarungan sengit pun terjadi. Tapi tetap aja, si abang ini menang tipis berkat kekuatannya yang luar biasa. Tiba-tiba, ada suara yang nyeletuk, bilang bakal maafin kelakuan gak sopan si pembasmi iblis. Suara itu asalnya dari sangkar burung, dan mulai ngebongkar banyak rahasia tentang si jagoan kita. Ternyata dia ini makhluk campuran manusia dan iblis. Tapi sisi iblisnya makin lama makin dominan dan ngerusak dirinya gara-gara kebanyakan iblis yang dimasukin paksa ke tubuhnya. Makin sering dia pakai kekuatan iblisnya buat ngalahin makhluk gaib, kewarasannya makin kegerus, dan umurnya makin pendek. Makanya, kalau lagi nggak di panggung, dia sebisa mungkin nggak ngebunuh. Anehnya lagi, si sangkar burung yang bisa ngomong ini, malah nawarin kesepakatan buat manjangin umurnya. Syaratnya ya dengan ngebunuh si sangkar burung itu sendiri. Di dalam sangkar itu, ada kepala cewek cantik dan abadi, bernama Rindo Ana. Spesimen legendaris yang super langka. Bayangin penampilannya awet muda, kayak anak umur 14 tahun 3 bulan, selama 947 tahun. Dia ditemenin sama pelayan setianya, si Shizuku. Kenapa cuma kepalanya doang? Padahal, kaum abadi bisa sembuhin luka secepat kilat. Usut punya usut, Rindo ini ternyata dipenggal sama iblis. Luka karena serangan iblis emang gak bisa langsung sembuh, dan harusnya dia udah mati. Tapi karena yang nyerang juga setengah iblis, Rindo jadi beruntung, nggak jadi almarhum. Sayangnya, si penyerang malah bawa kabur badannya. Bikin Rindo menderita banget, karena nggak bisa nyambung lagi. Nggak cuma itu, si penyerang bertopeng ini cuma ngizinin dia lihat bosnya. Seorang pria asing yang megang tongkat elegan berukir huruf M. Ternyata, dia ini orang jahat yang sama, yang dulu nyangkokin iblis ke tubuh jagoan kita. Pas lagi seru-serunya, orang-orang dari rombongan sirkus mulai keluar. Jadi mereka terpaksa cabut dari area teater buat nyari tempat ngobrol lain. Di perjalanan, si abang pembasmi iblis ini akhirnya ngasih tahu namanya Shinichi Shuguru. Tujuan Shinichi, yang tadinya gelandangan, sengaja mau diangkat sama ketua rombongan sirkus itu, ternyata ngeri banget. Dia sadar kalau keseringan pakai kekuatan iblisnya, dia bakal mati muda. Makanya, Shinichi pengen mati dengan cara yang keren, yaitu mati di panggung sirkus, di tengah sorakan ratusan penonton yang haus darah. Tapi bukan cuma itu, soalnya, pas dia udah dikuasai iblis dan lepas kendali, dia juga bakal berubah jadi mode pembantaian massal, ngabisin semua penonton sombong itu. Ini adalah sebuah drama yang menurutnya sangat mendidik, menyeimbangkan antara makhluk gaib dan manusia yang pengen dia sampaikan lewat seni. Ini bikin Rindo cuma bisa bilang kalau Shinichi ini udah bukan di level manusia lagi. Rindo sekali lagi nawarin kesepakatannya ke Shinichi, tapi anehnya, dia nolak. Dia nggak terima Rindo milih mati, padahal masih ada cara buat nyari badannya. Walaupun dia sendiri pengen umurnya panjang, dia malah bikin kesepakatan baru, dia bakal ngejar si kakek-kakek bahaya bertongkat itu sampai ke ujung dunia buat ngambilin badan Rindo. Tapi syaratnya tetap sama, umurnya harus diperpanjang. Buat ngesahin perjanjian, Rindo mulai ngebocorin cara biar Shinichi bisa hidup lebih lama dengan makan sebagian tubuhnya. Tapi jelas dong, dia nggak bakal ngasih bagian-bagian penting. Jadi, Shinichi cuma boleh makan air liur, darah, ingus, dan air matanya. Di situasi kayak gini, Shinichi milih air liur,
dan langsung ciuman mesra sama si cantik abadi. Rindo, tahun 1898. Di pelosok Prancis bagian timur, ada bapak dan anak lagi bareng-bareng berburu rusa. Beda sama bapaknya yang payah nembak, si anak yang namanya Ron malah asyik fokus nyari jamur. Rusanya sih ketangkep, tapi bukan karena kena tembak. Bapaknya emang gak jago nembak, dan cuma mau nyobain senapan pemberian wali kota. Pura-pura berburu pakai senapan ini. Jadi cara mereka biar kelihatan lebih mirip manusia, dan gak dijauhin karena status mereka sebagai vampir. Zaman itu, manusia emang lagi gencar-gencarnya mau basmi vampir. Bahkan si bapak pernah hampir tewas di tangan seorang pemburu. Senjata si pemburu, sebuah pasak perak, udah diambil bapaknya dan disimpan di gudang bawah tanah biar nggak ngebahayain keluarganya. Tapi sialnya, hari ini kunci gudang itu udah dirusak dan pasak di dalamnya berlumuran darah vampir yang mendidih. Dia pun panik nyariin semua anggota keluarganya. Anak kesayangannya ternyata dari tadi ngikutin dia. Anak sulungnya ada di rumah. Kepala pelayan juga sehat walafiat. Anak bungsunya lagi asyik nyanyi bareng si pelayan. Cuma sisa satu orang. Itulah si nyonya cantik yang lagi duduk di kursi dengan luka menganga di dadanya. Darah merahnya jatuh kayak kelopak mawar, bikin duka si Baron makin dalam. Padahal dia udah berusaha sabar ngadepin manusia demi keluarganya. Walaupun lagi berduka, media massa tetap aja nggak ngasih ampun. Meskipun si nyonya dibunuh secara brutal, mereka malah berharap pelakunya nggak dihukum. Karena menurut mereka, vampir itu nggak punya hak asasi manusia. Padahal, keluarga Baron dan sekutunya udah lama tanda tangan perjanjian buat nggak minum darah manusia sebagai ganti hak asasi mereka. Si Baron bahkan rutin ngajak anak-anaknya ke gereja. Tapi tetap aja istrinya dibunuh cuma buat ngasih peringatan kalau mereka nggak akan pernah bisa setara sama manusia. Begitu bayangan si Baron muncul, wartawan-wartawan nggak berperi kemanusiaan itu langsung ngerubungin dia buat ngorek informasi. Cuma wartawan cewek umur 14 tahun, Cuber, yang benar-benar percaya kalau keluarga Baron pantes dapat keadilan dan tindakan polisi yang ngentiin investigasi itu diskriminatif. Merasa simpati. Si Baron pun ngungkapin kalau keluarganya udah nyewa 2 detektif terkenal, spesialis kasus monster, buat nyelidikin sendiri. Nama kedua detektif ini udah nggak asing lagi, Sei Abedi Rendo, alias utusan sangkar burung, dan si pembasmi iblis, Abang Shinichi Suguru. 2 detektif kondang ini udah mecahin banyak kasus di Eropa. Dan sekarang mereka bareng si pelayan Shizuku, lagi asyik ngobrol di kereta kuda menuju kastil Baron buat mecahin kasus pembunuhan tragis si nyonya. Sesampainya di sana, kayaknya si Shinichi kita ini mau ngirit ongkos. Sengaja mau ngerjain kusir kereta yang kelihatannya polos. Walaupun Rindo bisa ngebaca kondisi keluarga si kusir, termasuk gimana istrinya yang suka ngomel dan ngelarang dia minum-minum. Jagoan kita ini tetap nekat mau ngurangin bayaran si kusir. Prancis itu 1 franc, dan nyuruh dia masuk buat nagih langsung ke keluarga Baron. Dengan sopan, keluarga Baron ngajak si kusir ke ruang tamu dan bayarin ongkos keretanya. Sekarang, di ruangan itu cuma ada si Baron, 2 anak laki-lakinya, dan 3 orang dari tim detektif. Jagoan kita dan Rindo mulai ngenalin diri. Tapi obrolan mereka jadi kayak ngomong sama tembok, soalnya si Baron dan anak-anaknya malah fokus mandangin si pelayan Shizuku. Baru pas Shizuku bawa koper ke atas, si Baron dan 2 anaknya sadar dengan kaget kalau Rindo itu bukan cewek jangkung berseragam pelayan. Tapi si sangkar burung itu, mereka makin syok waktu tahu Rindo masih hidup, padahal cuma sisa kepalanya. Setelah nyebutin sekilas soal badannya yang hilang, Rindo langsung minta si Baron buat nyeritain ulang proses penemuan mayat. Meskipun informasinya udah jelas banget dimuat di koran, si Baron dengan sedih nyeritain kalau keluarganya ada 5 orang, termasuk dia dan istrinya, serta 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan bungsu. Selain itu, ada 2 pelayan, kepala pelayan yang udah jadi teman lama si Baron, dan seorang pelayan cewek yang lugu. Si Nyonya, yang dulunya manusia, punya hobi benerin perabotan, jadi di rumah itu sering kedengaran suara palu. Kamarnya juga dihias sama 2 pedang asli, sama kayak kamar anak-anaknya. Tiba-tiba Rindo nanya soal mayatnya. Si Baron jujur bilang kalau mayatnya udah dikubur karena mayat vampir lebih cepat busuk dibanding manusia biasa. Untungnya, di rumah ada kamera, jadi dia sempat motoin momen-momen terakhir istrinya. Dari foto itu, Rindo langsung nyimpulin kalau senjata pembunuhnya adalah pasak, dan si pelaku pasti nyerang waktu si Nyonya lagi tidur. Soalnya nggak ada tanda-tanda perlawanan. Selain itu, dia juga nemuin kalau botol air suci yang ditinggalin di lokasi ada noda darah kecil. Bukti kalau air suci itu dipercikin setelah si Nyonya tewas. Ini nimbulin 7 kecurigaan buat Rindo, dan dia minta Shinichi buat bantuin ngejelasin ke si Baron. Pertama, kenapa Nyonya Hena nggak bangun?
Padahal vampir punya indera yang super sensitif. Kedua, kenapa si pembunuh nekat masuk rumah tengah malam, padahal semua orang tahu vampir itu jauh lebih kuat di malam hari? Ketiga, kenapa si pembunuh ninggalin botol air suci, padahal itu barang kecil yang gampang dibawa? Keempat, kenapa si pembunuh bisa tahu persis letak pasak perak di gudang dan kamar si Nyonya, termasuk jadwalnya? Kelima, kenapa si pembunuh harus balikin lagi senjata pembunuhan itu ke gudang? Keenam adalah hal yang paling bikin Rindo penasaran. Tapi jagoan kita keburu motong omongan. Soalnya jari mereka udah habis semua buat nunjukin poin-poin tadi. Dan ternyata belum selesai juga. Pas lagi negosiasi, cara presentasi selanjutnya, anak bungsu si Baron yang lagi ngendap-endap kaget lihat tingkah jagoan kita, terus nangis kejer dan kabur. Makan malam bareng keluarga Baron mewah banget. Makanan lezat di depan Shinichi, dan si kusir polos bikin Shinichi makan dan minum dengan lahap. Sebaliknya, di depan keluarga Baron, cuma ada semangkuk darah segar yang disajiin tiap bulan. Mereka emang harus rutin minum darah segar buat ngejaga kekuatan. Dua anak laki-laki si Baron ngerasa nggak nyaman banget sama dua detektif aneh ini. Soalnya si adik sempat lihat gimana Shinichi coba ngakalin bayaran kusir. Awalnya karena penasaran sama dua detektif asing ini, si adik diam-diam ngikutin mereka. Malah jadi saksi jagoan kita lagi ngomel-ngomel dan berusaha nipu si kusir polos. Yang lebih bikin kaget lagi, si Shinichi yang hebat ini tahu banget kalau si adik lagi ngumpet di puncak menara tua, bikin dia melongo lagi. Walaupun udah nunjukin bakat sehebat itu, si anak sulung tetap aja nganggap dua detektif ini cuma penipu ulung. Tapi si kusir polos percaya banget sama mereka. Dan terus nanya, kenapa Rindo bisa tahu soal istrinya? Rindo dengan tenang ngejawab, kalau jawabannya ada di baju si kusir sendiri. Dilihat dari kancing yang dijahit rapi, dan bagian perut kemeja yang dicuci bersih banget. Kelihatan kalau istri si kusir ini orang yang teliti. Tapi dari detail perut kemeja yang dicuci bersih itu juga bisa ketahuan kalau ini gara-gara si kusir sering minum alkohol dan numpahin makanan ke bajunya. Kemeja yang dia pakai udah sekitar seminggu nggak dicuci tapi nggak kotor. Artinya istrinya lagi marah sama dia, makanya dia nggak minum-minum selama itu. Si istri yang teliti ini udah pusing banget sama kelakuan suaminya yang suka minum dan ngotorin baju. Itulah kesimpulan Rindo. Si kusir dengar analisis yang akurat banget itu, langsung nangis bombay, yang juga bikin anak sulung Baron jadi berubah pikiran, dan teringat sama detektif Inggris terkenal Sherlock Holmes. Tapi Rindo dengan rendah hati bilang kalau dia nggak bisa dibandingin sama si jenius itu, dan juga nggak mau ketemu dia. Tiba-tiba, dia langsung nanya lagi ke Baron soal kasusnya. Dia penasaran, apa keluarga itu makan malam bareng, di malam pembunuhan, sama kayak hari ini. Setelah Baron ngejawab iya, dia lanjut nanya, jam berapa makan malamnya selesai? Baron ngejawab jam 12.30. Artinya 1 jam sebelum mayatnya ditemuin. Melanjutkan penyelidikan soal kelakuan semua anggota keluarga, Nyonya Hena nggak nunjukin gelagat aneh. Dia pengen ke kamarnya buat istirahat setelah makan malam. Si Baron pergi ke perpustakaan di lantai 2, buat ngobrol sama anak sulungnya, sementara anak bungsunya duduk di kamar main-main. Setelah lebih dari 1 jam, mereka bertiga keluar ke aula utama. Si Baron pergi ke gudang buat ngambil senapan berburunya. Seperti biasa, saat itu nggak ada yang aneh di gudang. Pas keluar rumah, si Baron ketemu sama anak bungsunya yang mau ikut ke hutan buat lihat-lihat pohon. Akhirnya bapak dan anak itu pergi berburu ke hutan. Si bapak nembak-nembak ke dalam hutan, tapi nggak kena apa-apa. Balik lagi ke anak sulungnya, dia balik ke kamarnya buat baca buku sendirian, pas bapaknya pergi berburu. Waktu ditanya si adik kemana dia selama 30 menit setelah makan malam, sikapnya jadi mencurigakan banget. Dia jadi gampang marah dan ketus karena ngerasa dicurigain. Tapi Rindo nggak cuma nyurigain dia, semua anggota keluarga bisa jadi pelakunya. Butuh waktu beberapa saat, sampai akhirnya si adik ngejawab kalau dia di kamarnya terus, dan nggak dengar suara apa-apa. Selanjutnya, giliran si pelayan lugu yang diinterogasi. Dia dengan malu-malu ngejawab kalau dia ngikutin jadwal hariannya. Jam 12.30 dia bersih-bersih di dapur, dan jam 1 dia ke ruang cuci. Di jalan, dia ketemu si bungsu yang lagi bosen. Jadi dia ajak sekalian buat nyanyi sambil nyuci. Selama itu, dia cuma ke kamar mandi sekali, sekitar 1 atau 2 menit. Terakhir, si kepala pelayan bilang kalau dia selalu di ruang bawah tanah kerja sendirian. Dan, sama kayak si adik, nggak dengar suara apa-apa. Setelah dengar semua kesaksian, si detektif cantik Rindo langsung nyimpulin kalau pelakunya cuma bisa si kakak, Chloris, atau si kepala pelayan. Si bapak langsung bereaksi keras, ngebantah kalau nggak mungkin orang dalam rumah yang nyelakain istrinya. Saat itu juga, si bungsu nangis kejer
dan ninggalin meja makan. Acara pemecahan kasus saat makan malam terpaksa dihentikan sementara. Di jalan balik ke kamar, Shinichi, si pelayan Shizuku, dan Rindo asyik ngobrol. Rindo masih kepikiran sama dua kejanggalan terakhir. Dia minta Shizuku buat ngawasin dua pelayan itu, karena nggak ada satupun anggota keluarga. Baron yang punya bekas luka bakar di tangan gara-gara megang pasak perak, makanya kedua pelayan itu jadi orang yang paling dicurigai. Baru aja Shizuku pergi, si anak sulung tiba-tiba muncul. Dia ngotot kalau dia bukan pelakunya. Tiba-tiba dia nerjang mau nyerang Shizuku. Tapi karena Shizuku nggak ngerasa sakit, dia langsung beralih mau nyekek Shinichi. Walaupun diancam, Shinichi tetap aja senyum santai tanpa nunjukin amarah. Si anak sulung ngebanting Shinichi keras ke lantai, terus pergi. Ancaman ini bikin Shinichi nggak curiga kalau si anak sulung ini pelakunya. Tapi sekali lagi, Shizuku ngeyel kalau bukan dia, dan pengen nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Balik ke tempat kejadian. Di ruang makan, si pelayan Shizuku lagi berdiri bareng dua pelayan keluarga Baron setelah basa-basi sebentar. Shizuku juga nanya soal suka-duka jadi pelayan di sana. Si kepala pelayan senyum tipis dan bilang walaupun capek karena harus kerja malam-malam, setelah 20 tahun, dia udah biasa. Sementara si pelayan lugu masih belum terbiasa kerja malam, tapi jago banget ngambil darah hewan. Setelah ngobrol, pas si kepala pelayan mau pergi, dia dihentikan sama Shizuku. Dia pakai alasan mau ketemu Baron, tapi si pelayan lugu ngasih tahu kalau Baron lagi pergi ke hutan sama Shinichi buat nyari sesuatu. Si Baron pergi bareng Shinichi dan Rindo ke hutan, sambil curhat kalau dia nggak mau ada lagi anggota keluarganya yang meninggal. Dia juga minta Rindo buat nyelidikin ulang. Karena cara pembunuhannya mirip sama gaya pemburu vampir, jadi nggak mungkin pelakunya anggota keluarga. Dia juga ngomongin soal makhluk abadi yang nggak bisa menua dan nggak bisa mati. Rindo dengan tenang bilang kalau makhluk kayak gitu pasti bakal mati kalau dibunuh. Sama iblis, walaupun iblis bukan spesies terkuat karena pertahanan mereka jelek dan bodoh. Saat itu juga, si Baron sadar kalau si iblis dan si abadi itu adalah dua orang di depannya. Tiba-tiba, entah dari mana, sebuah panah melesat lurus ke leher Baron. Tapi karena cuma panah biasa, panah itu nggak bisa ngebunuh dia. Dan si Baron langsung melesat secepat kilat ke arah si pemanah. Si pemanah panik waktu Baron nindih, dia kenceng ke tanah. Untungnya, dua detektif itu datang tepat waktu dan misahin mereka sebelum Baron sempat ngehajar si pemanah. Setelah diinterogasi lebih lanjut, kedua detektif nyimpulin kalau orang ini nggak mungkin pelakunya. Soalnya dia baru aja datang dari Jerman. Alasan orang ini datang adalah buat balas dendam. Karena dia dengar temennya, Hugo, yang sehari sebelumnya mau ngebunuh Baron, malah tewas di tangan Baron, walaupun mereka temenan. Dia bahkan nggak tahu kalau temennya itu punya pasak perak. Jadi dia dilepasin karena jelas bukan dia pelakunya. Pelakunya adalah orang yang udah ditebak Rindo. Sekarang mereka tinggal balik ke kastil buat ngumumin hasilnya. Semua orang di rumah Baron duduk di perpustakaan, ngedengerin Rindo mulai mecahin kasus. Mengingat lagi 7 kecurigaannya, Rindo dengan tenang ngejelasin. Pertama, kenapa Nyonya Hana nggak bangun? Padahal vampir punya indera yang super sensitif. Kedua, kenapa si pembunuh nekat masuk rumah tengah malam, padahal semua orang tahu vampir itu jauh lebih kuat di malam hari? Ketiga, kenapa si pembunuh ninggalin botol air suci, padahal itu barang kecil yang gampang dibawa? Keempat, kenapa si pembunuh bisa tahu persis letak pasak perak di gudang dan kamar si Nyonya, termasuk jadwalnya? Si pembunuh ini pasti udah kenal banget sama seluk-beluk rumah dan kebiasaan keluarga Baron. Kelima, kenapa si pembunuh harus balikin lagi pasak perak itu ke gudang? 5 poin tadi udah cukup buat ngebuktiin kalau pembunuhnya cuma bisa orang dalam. Lanjut ke poin ke-6, soal suara. Gak ada satupun orang di rumah yang dengar suara pasak ditancepin ke korban. Padahal suara nancepin pasak pasti jauh lebih kencang dari suara malu paku. Setelah menyingkirkan banyak kemungkinan yang gak masuk akal, Rindo nyimpulin kalau senjata pembunuhannya bukan pasak perak, tapi benda lain yang ukurannya sama. Soalnya, kalau pakai palu buat nancepin pasak perak ke dada si Nyonya, suaranya bakal mirip kayak waktu si Nyonya lagi benerin perabotan. Jadi nggak bakal bikin orang di rumah curiga. Tapi anehnya, si pembunuh tetap nggak mau pakai palu, karena senjata yang dia pakai itu jauh lebih rapuh dari perak. Kalau dipukul pakai palu, pasti bakal hancur. Buat lebih meyakinkan lagi, Rindo nyebutin poin kecurigaan ke-7. Botol kaca yang ditinggalin di lokasi itu kotor dari dalam. Dibersihin dari luar pun nggak bakal bikin botol itu bersih. Ini ngebuktiin kalau botol itu dari awal nggak berisi cairan, tapi cuma bukti palsu yang sengaja ditinggalin sama pembunuh. Tapi anehnya, di tubuh korban ada bekas air suci yang jelas, sementara botolnya kosong melompong. Jadi,
Apa alasannya? Jawabannya ada di senjatanya itu sendiri. Senjatanya adalah pasak yang terbuat dari air suci beku. Setelah ngebunuh pakai pasak es itu, si pembunuh merusak kunci gudang setelah Baron ngambil senapannya. Terus nuangin darah korban ke pasak perak buat bikin bukti palsu. Setelah analisis logisnya, si detektif cewek ini nanya ke Shinichi, apa dia ngerti maksudnya. Jagoan kita ngejawab dengan kata-kata yang penuh kiasan. Ngomongin soal gimana si pembunuh mau ngibulin semua orang dengan bikin tempat kejadian perkara palsu. Waktu buat nemuin kejahatan yang sebenarnya. Waktu buat ngerucutin jumlah tersangka. Berdasarkan 5 syarat yang disimpulkan Rindo, semua tersangka bisa disingkirkan buat nemuin pelaku yang sesungguhnya. Pertama, punya kesempatan buat ngelakuin kejahatan antara jam 12.30 sampai jam 1. Kedua, bisa bikin alibi dari jam 1 sampai jam 1.30. Ketiga, punya waktu luang beberapa menit buat ngelempar pasak perak ke gudang setelah Baron ngecek. Keempat, punya tenaga cukup kuat buat nancepin pasak ke dada sinyonya. Dan terakhir, cukup gesit buat ngabisin sinyonya tanpa bikin dia kebangun. Dengan 3 syarat pertama, tersangka bisa dikerucutin jadi 3 orang. Tapi dengan syarat keempat dan kelima, pelakunya sekarang harus ngaku. Ternyata, pelakunya adalah si adik. Dia ngotot ngebantah kalau dia bukan pelakunya, karena dia nggak bisa nyentuh pasak perak tanpa terluka. Tapi Rindo langsung ngebongkar triknya, yaitu vampir itu bisa pulih dengan super cepat. Dia udah motong jari-jarinya yang kebakar pakai pedang hiasan di kamarnya, dan langsung pulih lagi setelah itu. Dengar ini, si adik langsung kalap, nerjang kedua detektif, buat ngebunuh mereka, biar rahasianya aman. Tapi jelas dia bukan tandingan Shinichi, yang dengan gampang nangkep dia begitu dia maju. Rindo cuma bisa cemberut, bilang kalau Shinichi nggak ngasih dia selesai ngomong, udah keburu ngaku. Dia minta Shizuku buat megangin sangkarnya. Shinichi pun langsung berantem sama anak bungsu Baron. Nggak pakai lama, dia lempar anak itu keluar jendela, terus loncat juga. Sambil ngingetin kalau sampai Rindo kenapa-kenapa, urusannya bakal panjang. Di perpustakaan, Rindo ngebongkar rencana jahat si adik. Rencana ini udah dipikirin mateng-mateng dari seminggu sebelumnya. Hugo dihubungin sama dia buat ngebunuh bapaknya. Sekaligus dia ngambil pasak perak dari Hugo. Dia juga dengan teliti nyuri air suci setiap kali ke gereja bareng bapaknya. Terus ngebekuin jadi bentuk pasak buat nyerang ibunya. Rindo juga ngebongkar motifnya. Kebenciannya sama manusia, dan karena nggak dapat dukungan dari sekutu. Makin Rindo ngomong, si bapak makin nggak bisa nahan diri, ambruk nggak percaya. Dia terduduk lemes, bingung harus gimana. Rindo nyuruh dia tenang dan bilang Shinichi bakal ngurusin semuanya. Di sisi lain, Shinichi lagi ngurusin masalah dengan ngehajar si adik sampai babak belur. Si adik masih aja ngeyel kalau semua makhluk itu setara. Tapi vampir lebih unggul. Biar si adik yang ngerasa unggul ini sadar, Shinichi terpaksa ngaktifin mode pembasmi iblisnya dan ngasih beberapa pukulan penyadar. Dia mulai ngenalin dirinya sebagai iblis campuran, yang dilatih khusus di unit pemburu monster di Jepang, pas zaman pembersihan makhluk gaib. Dengar itu, si adik yang sombong langsung sadar, kalau dia nggak bisa sok jago lagi. Luka di badannya nggak bisa sembuh. Walaupun udah nyerang membabi buta, si adik tetap nggak bisa ngalahin Shinichi. Dia emang nggak bisa menang, tapi masih aja keras kepala, ngaku lebih hebat dari yang lain. Kelakuannya itu cuma bikin dia dapat tendangan pamungkas dari Shinichi. Di dalam rumah, si Baron shock sama apa yang baru aja terjadi. Dia pikir cita-cita istrinya bakal nuntun keluarganya, malah bikin keluarganya berakhir tragis. Pas lagi mau pamitan, wartawan ini datang mau wawancara. Rindo juga ngasih sedikit nasihat ke Baron buat mulai hidup baru lagi, karena dia juga abadi. Terus dia nanya, apa Baron pernah ketemu sama pria bertongkat dengan ukiran huruf M? Si Baron bilang, orang itu baru aja pergi minggu lalu. Eni langsung nanya ke Shinichi soal pendapatnya tentang kasus ini. Dia cuma senyum dan ngejawab kalau si Baron udah 3 kali kehilangan istri. Dan setelah kematian istri ketiga ini, giliran dia yang bakal mati. Sementara itu, Eric, si Phantom Opera, lagi diikat di atas kapal mewah. Yang ngikat dia ternyata si pencuri ganteng berambut pirang, Lupin. Tujuan si pencuri ganteng ini adalah ngajak Eric buat ikut nyuri permata. Malam kedua terakhir di Mansion Phileas Fawcett, sebuah tempat legendaris yang katanya nggak bisa ditembus. Yang bikin makin ribet, Sherlock Holmes juga lagi ada di London, bikin operasi ini kayaknya bakal gagal sebelum dimulai. Tapi, Lupin pede banget bilang kalau dia pasti berhasil. Dengar itu, Eric pun setuju buat ikutan misi mustahil ini. Si pencuri ulung ini ngirim surat terbuka ke rumah Phileas, yang narik banyak detektif buat ngegagalin aksinya. Termasuk pastinya pasangan detektif dari timur. 3 anggota tim detektif ini lagi pergi ke toko tongkat buat nyelidikin sesuatu. Si pemilik toko ngobrol dengan ramah, nanya-nanya soal penggunanya,
seneng ngira bakal dapat pelanggan. Tapi begitu tirai sangkar diangkat dan nunjukin kepala Rindo, dia syok berat sampai matanya melotot dan pingsan. Mereka bertiga ngambil buku catatan pelanggan si pemilik toko dan cabut dengan santai. Belum jauh jalan, mereka dihadang sama dua orang bertopeng. Mereka minta buku catatan pelanggan dari toko tadi dibalikin. Ketiganya kaget dan nanya, apa mereka polisi? Tapi malah dapat jawaban yang bikin melongo. Polisi di sini nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Ngerasa bakal ada baku hantam, Shinichi minta Shizuku buat megangin sangkarnya, biar dia bisa siap-siap berantem. Kedua belah pihak udah pasang kuda-kuda. Tiba-tiba ada suara peluit polisi. Polisi beneran datang, dan semuanya diborgol. Dibawa ke kantor polisi. Di kereta kuda menuju kantor polisi, mereka duduk bareng dua bersaudara yang ketangkep karena nyopet. Anehnya, bukan cuma Rindo yang bisa nebak-nebak. Orang yang ketangkep bareng mereka juga bisa nebak kalau yang dicuri dua maling itu adalah vas porselen. Ternyata, dia adalah Sherlock Holmes dan asistennya, Watson. Mereka berdua juga diundang sama keluarga Phileas buat mecahin kasus ini. Di sebelah Rindo, tiba-tiba muncul seorang pria aneh. Dia seorang pesulap. Saat itu juga, seorang wanita seksi nyapa dia, dan juga nyapa si pria bertongkat dengan ukiran huruf M yang dia panggil Profesor. Kereta kuda yang bawa para tahanan tadi langsung masuk ke gerbang rumah Phileas. Di dalam, tim detektif yang isinya 4 orang itu turun dan masuk ke mansion. Detektif cerdik Sherlock sadar kalau buat masuk ke rumah itu harus nyebrang jembatan. Di dalam olah, di sisi timur dan barat, ada museum yang isinya barang-barang koleksi si pemilik mansion dari seluruh dunia. Di antara harta karun dari berbagai negara itu, para detektif jadi penasaran. Barang apa sih yang saking berharganya sampai bikin si pencuri Lupin nekat banget? Sementara itu, Lupin dan asistennya, Eric, lagi ngebahas rencana mereka buat nyuri berlian itu. Eric dengan hati-hati nyebutin soal 4 detektif dan sangkar burung yang dia temuin di mansion. Lupin malah kelihatan seneng banget bisa ketemu sama si detektif cewek. Waktu Eric ngomel karena Lupin ngirim surat tantangan, Lupin cuma senyum misterius, bilang kalau itu bagian dari sopan santun. Tuan Phillips akhirnya muncul sambil senyum dan nyapa para detektif. Sikapnya tenang banget, bahkan pas lihat kepala Rindo yang tanpa badan, dia dengan santai ngerti kenapa mereka dijuluki detektif spesialis kasus monster. Dia juga menilai kalau kekuatan penghancur Lupin itu nggak beda jauh sama monster beneran. Jadi pas banget sama keahlian para detektif. Tapi Sherlock Holmes ngerasa nyewa 2 tim detektif buat ngadepin Lupin itu berlebihan. Rindo nggak mau kalah, bilang kalau dia sendirian aja udah lebih dari cukup. Holmes nggak nyerah. Nyindir dengan nanya gimana caranya kepala tanpa badan, kayak dia bisa punya kekuatan buat ngatasin masalah. Rindo ngebales kalau buat jadi detektif itu cuma butuh otak. Perang mulut mereka panas banget, sampai Holmes lupa sama kerjaannya. Bikin Dr. Watson harus ngingetin dia buat nanya informasi kasus. Surat Lupin yang dikirim ke Phillips jelas-jelas nyebutin kalau dia bakal datang nyuri permata. Malam kedua terakhir antara jam 11 sampai 11.30 malam, tanggal 19 Januari, permata itu adalah berlian hitam 80 karat yang berharga banget dan belum pernah dipamerin ke publik. Sekarang disimpan di ruang bawah tanah mansion, tempat yang dikelilingin air. Semua sisinya dibatasin sama sungai dan kanal, terutama di sisi selatan. Ada kanal bawah tanah setinggi 5 kaki yang cukup besar buat dilewatin orang dewasa. Holmes langsung nyuruh kepala pelayan buat nutup jalan ke kanal itu. Selain ada 20 penjaga dan 80 polisi, ditambah tim detektif tadi, ada juga Inspektur Ganim dari Prancis dan 2 perwakilan dari Departemen Konsultan Keamanan Lloyd. Dengar, nama 2 perwakilan ini bikin Lupin jadi males. Soalnya mereka itu perwakilan dari perusahaan asuransi dengan sejarah 200 tahun, yang gak takut sama apapun dan bakal ngelakuin apa aja buat ngelindungin aset klien mereka. Perusahaan itu punya total 7 perwakilan yang pakai baju putih dan punya nama sandi kayak badut. Tapi kalau diurutin berdasarkan kekuatan, Lupin baru pernah ketemu sama nomor 6, dan itu udah bikin dia trauma seumur hidup. Hari ini, 2 perwakilan yang datang ke rumah Phileas adalah nomor 5, Renyo, dan nomor 7, Fatima. Renho terang-terangan nunjukin rasa nggak sukanya sama Rindo dan Shinichi, karena mereka bukan manusia, dan jadi ancaman paling besar buat perusahaan asuransi. Shinichi dengan jeli sadar kalau Renyo, walaupun kelihatan sangar, kayaknya ngindarin turun ke ruang bawah tanah sampai-sampai si cewek nomor 7, Fatima, harus mohon-mohon dan narik dia turun. Jalan di atas jembatan, ngelewatin ruang bawah tanah yang luas, 2 penjaga mulai ngebuka kunci pintu. Tuan Phillips pakai kunci rahasianya buat ngebuka pintu ruang bawah tanah sepenuhnya. Ruangan itu
yang dulunya dipakai buat ngehukum orang, sekarang jadi tempat brankas canggih Phileas. Pas kunci rumit brankas itu kebuka, semua orang jadi takjub sama keindahan berlian berharga itu. Berlian yang ditemuin dari abad ke-14 itu diukir sama kata-kata misterius. Fajar merah seperti darah, senja ungu seperti mayat, bulan malam bersinar. Jangan lihat aku yang jelek, karena di dalam tubuhku ada serigala. Ini langsung ngingetin Renho sama legenda permata dari Jerman Selatan, di mana suku kurcaci dibasmi sama manusia serigala. Mereka balas dendam dengan nyiptain dua hal. Pertama, permata yang gak bisa dihancurin, dan kedua, brankas canggih yang gak bisa dibuka musuh. Renho dengan tegas janji bakal ngelindungin permata itu sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, di sebuah perkumpulan, seorang wanita berambut merah dan komplotannya lagi kesel banget sama Lupin yang berencana nyuri barang yang juga jadi inceran mereka. Kelompok ini sebelumnya udah pernah ketemu sama Rindo dan Shizuku. Tim detektif sadar kalau nyusup ke ruang bawah tanah itu hampir mustahil dan mulai mikir kalau Lupin bakal nyamar jadi salah satu orang yang ada di sini. Holmes ngasih instruksi ke Tuan Phileas buat ngikutin strategi yang udah direncanain. Waktu Shinichi nanya dengan cemas, apa Rindo punya rencana? Rindo cuma senyum misterius, sambil bilang rencananya mungkin kelihatan konyol. Ngasih petunjuk soal Ishikawa Gomen, bikin Shinichi cuma bisa kedip-kedip mikir. Shinichi mulai ngelantur soal kehilangan semua barang bawaannya, dan betapa pentingnya nyegah maling di rumah. Sebelum Shizuku keburu marah, perhatian Shinichi kealihin sama suara penjual kentang. Dia langsung lari keluar buat beli seporsi, sementara Shizuku bantuin Rindo nanya arah ke Museum Lilin. Dr. Watson jalan dengan males naik tangga buat nemuin Sherlock Holmes yang lagi santai baca-baca dokumen. Watson dengan sopan nanya apa Holmes lagi sibuk, tapi Holmes dengan ceria bilang kalau kerjaannya udah beres semua. Ini bikin Watson kaget. Kok mereka nggak ngebahas rencana buat ngelindungin rumah Tuan Phillips malam ini? Jawabannya adalah sikap tenang Holmes, yang bilang kalau lawan mereka itu yang nyerang, dan pihak Tuan Phillips udah punya terlalu banyak penjaga. Watson dengan heran nanya apa Holmes nggak percaya sama para penjaga. Tapi Holmes cuma bilang secara misterius, kalau itu urusan kemarin. Hari ini beda, dan dia juga lagi senyum, bilang kalau dia lagi seneng banget. Prospek dia dan Lupin berhadapan, kayak main catur bener-bener, bikin dia semangat. Tapi kegembiraan itu keganggu sama Micawber yang masuk buat ngasih pengumuman. Lihat Holmes di kursi, bukannya nyapa, Micawber malah nanya dengan ketus siapa dia. Holmes dengan sarkas ngejawab, "Masa kamu nggak ngenalin saudaramu sendiri?" Mycroft makin sewot, bilang walaupun mirip banget, orang yang di kursi itu bukan saudaranya. Dia bilang, dia lihat saudaranya motong kuku, pas terakhir ketemu 3 hari lalu. Tapi, kuku orang yang duduk di situ panjang banget. Holmes ketawa, bilang itu nggak bisa jadi bukti. Orang di depannya bukan Holmes, tapi ada seseorang yang bisa ngebuktiin. Holmes yang asli, masuk. Holmes yang di kursi, tetap pede, ngenalin dirinya. Tapi Holmes yang berdiri di pintu langsung nanya terus terang. "Kamu Lupin kan?" Dengar itu, Lupin langsung nyopot topeng di mukanya, dan ngasih senyum misterius. Balik lagi ke Shinichi, yang udah selesai makan kentang, dan lagi bareng Shizuku dan Rindo di Museum Lilin. Dia bingung kenapa mereka harus ke Museum Lilin di London. Shizuku ngejelasin kalau di sana ada ruang pameran khusus. Namanya ruang horor. Tempat patung-patung yang kasihan banget dipajang. Shinichi bilang, dia udah sering lihat yang kayak patung. Yang bikin si pelayan Shizuku langsung ngerepin jarinya, siap ngasih beberapa bogem mentah. Shinichi cepet-cepet ganti topik, nanya Rindo apa dia mau ke rumah Holmes. Anehnya, dia malah disambut keheningan yang lama, yang bikin dia khawatir. Jadi, dia buka tirai yang nutupin sangkar. Di dalam sangkar tiba-tiba muncul seekor burung beo biru. Ternyata si Shinichi yang polos ini salah ngambil sangkar burung beneran. Gara-gara keteledoran ini, Shizuku nggak ragu-ragu ngasih dia 1 pukulan. Jedaleng Jungen Sherlock Holmes perdebatan sengit juga lagi terjadi. Holmes ngingetin kalau kesempatan Lupin buat menang itu hampir 0. Tapi Lupin nggak buru-buru ngejawab. Malah, dia nanya Holmes, apa dia tahu fungsi kunci. Holmes ngejawab buat ngunci sesuatu. Tapi Lupin cuma nyeringai, dan bilang kalau kunci itu buat ngebuka. Dia yakin kalau Forrest bisa ngebukanya, nggak ada alasan dia nggak bisa. Dengan muka pede, dia pamit sama Watson dan Holmes. Janji bakal ketemu lagi. Pas dia loncat keluar jendela ke kereta kuda yang lagi ngebut, Eric yang nyetir kereta itu nanya apa. Lupin udah ngobrol sama Holmes. Si pirang ini malah dengan ceria bilang, mereka bahkan udah ngeteh bareng, dan dia udah berhasil nanam 2 benih. Rencananya mau jalan-jalan dulu, sebelum waktu kereta,
Mereka berdua hampir aja nabrak Shizuku, untungnya sempat ngerem mendadak. Lupin loncat turun, dan dengan lembut nanya Shizuku lagi nyari apa. Shizuku, tanpa ekspresi, nanya apa dia lihat sangkar, dan setelah dapat jawaban nggak, dia pamit dengan sopan. Tapi Lupin nggak ngebiarin dia pergi. Dia ngikutin, ngajak Shizuku naik keretanya. Jadi mereka bertiga pergi bareng, dengan Eric yang nyetir. Shinichi juga lagi nyariin sangkar burung, pas dia tiba-tiba ketemu Annie lagi, yang mau wawancara. Balik ke kelompoknya Holmes. Mereka lihat Eric pakai topeng aneh. Mereka langsung nebak kalau Eric pasti salah satu Phantom Opera. Tapi nggak tahu persis dari gedung opera mana buat Mycroft dan Watson. Mereka lebih penasaran kenapa Lupin nekat datang nemuin Holmes. Holmes ngejawab kalau itu aturan para pria sejati. Nggak ada yang bohong soal cara main mereka. Mycroft ngingetin Holmes buat hati-hati sama dua perwakilan dari perusahaan asuransi. Tujuan mereka sebenarnya bukan buat jadi sekutu ngelindungin permata, tapi buat basmi monster. Yang mereka incar itu brankas yang bisa nahan manusia serigala. Bukan permatanya. Nanti mereka bakal ngejar Lupin buat ngambil kotaknya tapi tetap nyalahin Lupin. Dengar rencana ini, Holmes pede kalau dia bakal bisa ngambil permatanya lagi. Tapi Mycroft pas mau pergi, nanya terus terang, apa Holmes berencana pakai Baritsu kalau kepepet. Watson dan Holmes ngebahas apa mereka bisa percaya sama dua detektif dari timur itu. Ngingat, kemungkinan mereka bakal dibunuh sama dua karyawan perusahaan asuransi itu. Holmes jadi ingat sama kemampuan abadinya Rindo tiba-tiba. Orang yang megang sangkar Rindo, kaget waktu nemuin Rindo, dan ngejatuhin kepalanya ke jalan. Tiba-tiba ada kereta kuda lewat, ngelindes kepalanya sampai jadi dua bagian. Dua pencopet yang tadi balik lagi, dan lihat Rindo beregenerasi dari dua belahan kepalanya. Rindo dengan lembut minta tumpangan, tapi dua orang ini dengan muka licik, malah maksa dia naik ke kereta mereka. Saat itu, kereta kuda Shizuku lewat. Sekilas lihat kepala majikannya gelindingan di belakang kereta, Shizuku, bareng Lupin dan Eric, langsung belok buat ngejar. Di saat yang sama, Shinichi dan Annie baru aja sampai di tempat sangkar kosong. Begitu lihat kereta yang bawa kepala Rindo dan kereta Shizuku yang ngejar, jagoan kita ini langsung loncat ke atap buat ngejar keduanya. Annie juga cepet-cepet minjem sepeda kakek-kakek buat ikutan balapan. Nggak lama kemudian, Shinichi berhasil nyusul, loncat langsung ke kereta si maling, dan masukin Rindo balik ke sangkarnya. Dua pencopet itu jatuh ke tanah. Pas kereta Shizuku datang, lihat muka si pelayan Shizuku, dua maling itu langsung ninggalin barang curian mereka, dan kabur tunggang langgang. Annie ngegowes sekuat tenaga ke lokasi, buat bantuin megangin sangkar burung Rindo. Rindo ngelirik Lupin, nanya siapa dia, tapi Lupin bilang, dia nggak pantas nyebutin namanya. Tapi, si abadi ini, berdasarkan pakaian Lupin yang sama persis kayak Holmes, langsung nebak kalau dia itu Lupin. Sama kayak Lupin, pas denger nama-nama yang ada, dia langsung nebak kalau mereka itu utusan sangkar burung. Lupin senyum misterius, bilang hari ini bener-bener seru. Bisa ketemu sama dua detektif yang dikirim buat nangkep dia. Dan ngenalin Eric. Dia nanya soal dua orang di samping Rindo, si pelayan Shizuku, dan si pembasmi iblis, Shinichi dengan pede negasin kalau si pembasmi iblis itu lebih kuat dari Lupin. Dengar itu, Eric ngelempar sekantong kelereng pelangi. Lupin langsung nginjek kelereng itu buat main-main sama Shinichi. Tapi bukannya nembak kelereng kayak biasa, Lupin malah meluncur di atas kelereng. Ngendalinnya dengan lihai banget. Terus, deketin Shinichi buat nyerang. Shinichi kira dia bakal gampang jatuh, seperti biasa. Pas dia mau ngebales, Lupin malah ngenain kepalanya pakai 3 kelereng. Si pencuri pirang ini juga nambahin 1 pukulan yang bikin Shinichi langsung pingsan di tempat. Lupin senyum tipis, ngingetin Rindo buat nggak ikut campur lagi, terus naik kereta dan pergi. Tapi bukannya takut, Rindo malah makin pede. Dia pergi ke rumah Force, dan bilang ini persiapan buat pertarungan yang akan datang. Bukannya turun ke ruang bawah tanah bareng Holmes dan penjaga lain, kelompok Rindo milih naik ke menara pengawas buat ngintai. 2 perwakilan dari perusahaan asuransi mau naik ke lantai dasar buat ngejaga, tapi langsung disindir sama Holmes. Nanya apa itu biar Lupin lebih gampang ngambil batunya. 2 karyawan asuransi itu ngeyel kalau mereka cuma mau ngelindungin aset, terus pergi. Setelah mastiin sama Tuan Phillips, kalau batunya masih di brankas, para penjaga mulai nutup pintu ruang bawah tanah. 5 orang duduk di sekitar kotak itu. 50 menit sebelum waktu pencurian yang ditentuin. Suara keras dari aula utama narik perhatian banyak penjaga buat ngintip ke ruang bawah tanah. Holmes ngeluarin pistolnya, dan nembak semua kunci di pintu. Dia tahu Lupin bisa ngebuka kunci apa aja. Jadi, kalau dari awal nggak ada kuncinya, Lupin nggak bakal bisa ngebukanya. Jam 10.55. Suasana tegang banget. Tuan Phillips minta Watson dan Holmes
buat megangin brankas. Jam berdetak, dan sekarang udah jam 11. Gempa bumi ngeguncang seluruh ruangan dan air mancur muncrat dari lubang ventilasi. Holmes mulai buntu karena nggak bisa kabur atau ngelindungin brankas di bawah air. Holmes udah masuk perangkap Lupin gara-gara omongan soal bisa ngebuka kunci apa aja. Dan sekarang dia nggak bisa keluar dari ruangan yang makin lama, makin keisi air dingin. Para penjaga lari ke atas, minta tolong sama 2 karyawan asuransi buat ngebobol pintu ruang bawah tanah. Nomor 5, Renyo, nyuruh nomor 7, Fatima, buat turun bantu, sementara dia tetap di atas ngelanjutin misi. Nomor 5, nembakin panah yang nembus gerbang kokoh, bantu bikin lubang besar, biar airnya bisa ngalir keluar. Gerbang yang udah penyok itu akhirnya roboh, bikin semua air di ruangan keluar, dan nyelamatin nyawa orang-orang di dalam. Pas ruangan udah kering, kotaknya udah raib, dan waktu nunjukin tepat jam 11.30 malam. Ini juga jadi kekalahan ke-11 si inspektur dari si pencuri ulung ini. Di tengah kebuntuan, Fatima ngusulin kalau mereka ngeblok jalan keluar di jembatan. Mereka bakal punya kesempatan buat nangkep Lupin. Soalnya, di ruangan tertutup kayak gitu, si pencuri ulung mungkin belum sempat kabur. Tapi, kelompok itu malah jalan nyebrangin jembatan, sementara Holmes masih asyik mikir. Di ruang tamu, semua orang lagi diselimutin selimut penghangat pas tiba-tiba Holmes nindih si inspektur dan ngeborgolnya. Bikin semua orang kaget. Holmes ngejelasin kalau si inspektur gendut ini jalannya enteng banget di jembatan karena perutnya palsu. Si inspektur palsu ini cukup kaget. Holmes bisa ngenalin dia, padahal dari awal dia udah nanemin ide di kepala. Holmes, kalau dia nyamarin hidung dan dagunya, selain ngenalin identitasnya, Holmes juga udah ngibulin dia dengan bilang berliannya masih di brankas di ruangan itu. Tapi sebenarnya brankas aslinya udah dikeluarin ke jalan sama si pelayan pagi-pagi, dan berliannya ada di kotak obat di kantong Watson. Watson ngecek kantongnya, tapi anehnya nggak ada kotak obat. Ternyata kotak itu ada di tangan Lupin. Si pencuri ganteng ini ngibasin tangannya, dan ruangan itu langsung bersinar keemasan. Dia kabur ke rumah kaca buat nemuin asistennya, Eric, yang lagi nenteng brankas perak. Di saat ini, Shinichi masih aja nyeritain dongeng soal Ishikawa Goman, seorang maling terkenal yang direbus hidup-hidup, bikin teman-temannya balas dendam, dengan nyolongin semua panci di kota. Seorang penjual kacang, takut pancinya dicolong, sampai tidur di dalam pancinya, dan gak tidur sama sekali, akhirnya berhasil nangkep para perampok. Dan persis kayak cerita ini, pas brankas perak dibuka, kepala Rindo udah nangkring di situ sambil teriak, "Mereka di sini!" Saat itu juga, jagoan kita langsung nentuin posisi dan nerjang ke arah 2 pencuri ganteng itu. Ternyata, sorenya Lupin salah ngira ini sebagai si utusan sangkar burung. Jadi dia nggak nyangka kalau Rindo bisa muat di dalam brankas. Tahu Lupin salah paham, Rindo nyuruh Shinichi buat pura-pura kalah. Sekarang Lupin jadi kepepet, harus ngelawan 1 lawan 2. Eric langsung kabur ngibrit. Tapi situasi makin gawat dengan munculnya karakter berbahaya lain. Nomor 5, Renho. Dia ngitung-ngitung sendiri. 1 pencuri ulung, 2 monster, dan 1 berlian. 1 tebasan buat masing-masing, dan berliannya bakal diambil. Tiba-tiba ada bom lagi yang meledak, ngeruntuhin jembatan dan ngejebak semua orang. Lupin langsung ngeles kalau itu bukan kerjaan dia. Tentu aja bukan Lupin pelakunya, tapi kelompok yang dipimpin sama si kakek, bertongkat dengan ukiran huruf M. Mereka dengan cepat ngalahin sekelompok penjaga, bikin sisanya kabur kocar-kacir. Kelompok yang isinya si abang antingan Alater, Nyonya Camilla, Victor dan Jack, ngikutin si kakek bertongkat buat maju perang. Mereka ngebantai semua penjaga. Kelompok jahat ini bagi tugasnya rapi banget. Jack di timur, Victor di barat, bareng Profesor Baton, Alistair, dan Camilla jadi umpan. Begitu kelompok ini mulai jalanin rencana, cuma sisa Alistair dan Camilla. Sekelompok penjaga masuk ngasih peringatan, tapi sebelum mereka selesai ngomong, duo ini udah ngabisin seluruh pasukan. Camilla bete bajunya kena noda darah. Walaupun dia vampir, dia nyerahin misi barat ke Alita sementara dia sendiri mau ke timur, buat ngebantai. Baru jalan beberapa langkah, Camilla lihat ada pelayan lagi gemeteran ketakutan di pojokan. Sambil nawarin bakal bikin si pelayan ngerasain kenikmatan sampai mati. Dia dengan lembut ngegigit lehernya, dan ngisep darahnya sampai si pelayan beneran tewas. Di ruangan yang sama dengan Shinichi, Lupin sadar ada orang masuk ke mansion secara ilegal. Tapi baik Shinichi maupun Renyo, nggak peduli. Mereka langsung nerjang satu sama lain, kayak makan kelaparan. Renyo ngarahin pedangnya lurus ke Lupin, tapi Lupin dengan santai ngindar, ngebiarin Shinichi jadi sasaran. Tapi dengan ilmu bela dirinya yang tinggi,
Jagoan kita ini langsung loncat dan nendang Renyo sampai mental. Renho nggak mau kalah, dia cepat-cepat bangkit, ngambil pedangnya, dan nyerang Shinichi lagi. Sambil ngindar. Shinichi baru inget kalau dia lupa tokoh utama malam ini, itu Lupin. Renho juga inget dan langsung nyerang Lupin buat nuntut berliannya. Si Lupin yang penakut ngulurin berliannya, seolah-olah semuanya udah berakhir. Tapi tiba-tiba si pencuri pirang ini ngelempar berliannya lewat lubang di langit-langit. Berlian itu gelindingan di atap sementara, Lupin pakai triknya buat kabur dengan senang. Dikejar sama Renho dan Shinichi yang ngincer permata itu. Saat itu, Holmes dan Watson juga datang, tapi malah diejek sama Rindo kalau mereka datangnya telat. Holmes ngasih tahu soal kelompok 5 penyusup, dan Rindo minta diajak, karena dia tahu soal kelompok ini. Eric lagi ngumpet, tapi ketahuan sama nomor 7, Fatima. Si abang Phantom ini juga ada di daftar target. Dan kalaupun dia nggak nunjukin diri, Fatima tetap bakal nyerang dia pakai panah saktinya. Panah-panah itu nyaris kena, berdesing di kegelapan, sementara Eric dengan lihai ngindar. Si Phantom Opera baru aja loncat, pas sebuah panah nancep tepat di punggungnya. Di sisi Holmes, situasinya juga tegang, mayat-mayat penjaga bergelimpangan di mana-mana, seorang penjaga yang sekarat minta tolong, tapi malah dibakar hidup-hidup. Pelaku tindakan kejam ini nggak lain adalah Elator. Dia langsung ngenalin Holmes dan Watson, tapi nggak tahu apa-apa soal Rindo. Holmes juga ngenalin dia sebagai orang sesat yang ngaku-ngaku pesulap terkenal karena ritual brutalnya. Saat ini, dia jadi bawahan di organisasi biadab yang isinya 5 orang ini. Si gila ini sebenarnya nggak tertarik ngambil berlian, tapi lebih semangat buat ngadepin dan ngebunuh Holmes. Dia dengan cepat nembakin jarum ke arah lawannya. Holmes ngambil sepotong kulit dan nyium bau obat bius, terus nebak kalau dia pakai senjata dari kedua jempolnya. Pertarungan berlangsung sengit, sementara Elator dengan senengnya pengen ngebunuh Holmes, biar rahasianya aman. Di timur, seorang paman detektif ketemu sama Nyonya Camilla dan ngasih dia permen tembaga. Si Nyonya ngebalikin permen tembaga yang udah hancur itu dengan luka yang sembuh cepet banget. Pas kayaknya nasib si paman udah di ujung tanduk, si pelayan Shizuku datang dan nendang si Nyonya. Setelah perkenalan singkat, si Shizuku yang tanpa ekspresi nanya ke si paman, apa dia lihat si Phantom Eric? Dengar jawabannya enggak. Dia minta izin buat langsung pergi, tapi dihalangin sama si Nyonya yang doyan ribut. Walaupun Shizuku udah sopan minta pergi karena harus nurutin perintah Rindo buat nyari si Phantom, Camilla malah manas-manasin situasi dengan ngancem bakal ngurusin Rindo juga. Bikin si pelayan Shizuku nggak punya pilihan selain ikut bertarung. Soal berliannya, begitu Lupin berhasil nangkep baik Renyo maupun Shinichi, nggak bisa nahan diri dan langsung berebut di udara dengan saling adu jotos dan tendangan. Setelah beberapa ronde adu ilmu bela diri, berlian itu mental dari mulut Shinichi dan gelinding ke pojokan gelap di ruang doa. Lupin masuk ke ruangan yang sama dengan Shinichi, minta gencatan senjata buat kerja sama ngadepin si Renho yang nyebelin. Shinichi bakal jadi umpan, dan Lupin bakal nyergap dari lantai 2. Renho masuk sambil ngomel-ngomel soal mau ngebersihin batu itu, karena kena air liur Shinichi. Bikin Shinichi jadi semangat nyeritain soal kenalan lamanya, yang juga super bersih, dan ngomelnya sama persis. Suatu hari, pas orang itu lagi jalan di luar, dan kejatuhan kotoran burung, Lupin ngebalikin meja besar yang jatuh tepat di kepala Renyo, bikin dia nggak bisa gerak. Tapi Lupin tahu, kalau itu aja nggak cukup buat ngalahin Renyo. Sama halnya, nomor 7. Fatima juga lagi kesulitan ngadepin si Phantom Opera. Dia nggak bisa dengar suara apapun dari Eric, dan langsung keok kena serangan sinarnya. Eric juga dengan cepat loncat turun dengan niat ngabisin Fatima. Di sisi lain, Shizuku lagi kesulitan ngelawan Camilla. Trik-triknya nggak bisa ngibulin Camilla, tapi siapa butuh trik waktu Shizuku nyerang langsung dan ngebalikin keadaan. Nyonya Camilla cuma bisa ngindar dari serangan bayonet si pelayan Shizuku. Si pelayan nembakin senapannya, ngasih Camilla luka peluru perak di bahunya, bikin si Nyonya nggak bisa pulih lagi. Rencananya mau ngasih Camilla serangan pamungkas. Situasinya kebalik lagi. Shizuku sialnya ngebiarin Camilla nyentuhin bibirnya ke tubuhnya, bikin si Nyonya vampir bisa pakai kemampuannya buat ngendaliin orang lain lewat racun dari tubuhnya. Si pelayan cuma bisa pasrah nonton Camilla deketin dia, sambil ngomong manis-manis, pengen jadiin dia makanan penutup. Di sisi Elator dan Holmes, lagi terjadi tembak-tembakan sengit, peluru dan panah beracun, berhamburan ke arah lawan. Tapi pihak Holmes lagi kurang beruntung, karena kehabisan peluru. Sementara Elator, kayaknya nggak ada tanda-tanda kehabisan jarum. Pas Holmes lagi ngebahas rencana sama Watson, Elator dengan santainya ngobrol sama Rindo soal keinginannya dapetin berlian, karena mau nyari manusia serigala buat nambah anggota geng biadab ini.
Rindo juga curhat soal badannya yang hilang, dan Elater dengan terus terang bilang kalau badannya ada di markas mereka. Sebelum Rindo sempat ngomong apa-apa lagi, Holmes langsung maju pakai jurus Baritsu buat nyerang Elater. Elater nggak bisa ngindar. Senjata makan tuan, keracunan sama racunnya sendiri. Holmes mau manfaatin kesempatan ini buat ngabisin Elater. Tiba-tiba temboknya hancur, dan si pria bertongkat masuk Profesor James Moriarty. Balik ke Shinichi. Langit-langit ruang doa runtuh, dan nomor 5, Fatima jatuh nimpa rekannya nomor 7. Renho, kirain dengan munculnya Fatima dan Eric, udah cukup rame. Ternyata belum. Si Abang Jack loncat masuk lewat jendela dengan kemampuan khusus yang bikin semua orang ngerasa kayak tenggelam di kolam darah. Jack, tanpa banyak omong, langsung ngasih Fatima beberapa pukulan mematikan. Renho juga kena satu pukulan, nempel di tembok. Lihat situasi ini, Lupin dan Eric nggak berani lagi nempel sama berlian. Mereka cepet-cepet mundur, ninggalin Shinichi buat ngadepin Jack sendirian. Rindo ketemu lagi sama orang yang nyuri badannya, si kakek bertongkat James Moriarty. Dia tahu semua tentang Rindo cuma dengan ngamatin dari sangkar burung, termasuk soal 2 orang yang nemenin dia. Badan si Abadi ada di tangannya, dan dia nggak ada niat buat balikin. Soalnya itu spesimen berharga. Dia udah ngebentuk organisasi kriminal baru. Setelah 8 tahun, ngumpulin jenis-jenis monster paling hebat di dunia. Si Victor yang badannya gede, langsung nyiapin kursi buat si kaisar kriminal. James, biar dia bisa duduk santai sambil cerita alasannya, balik lagi buat ngebangun karir biadab ini. Salah satu mantan muridnya, pengen nanemin monster ke tubuhnya, biar punya kekuatan super yang ngalahin manusia. Orang ini nggak lain adalah Jack the Ripper, yang sekarang lagi ngobrol sama jagoan kita. Baru aja kenalan, mereka berdua langsung adu jotos. Jack sadar kalau dia pernah ketemu Shinichi di suatu tempat. Di sisi lain, James dengan bangganya nyeritain eksperimen-eksperimen gilanya. Dia datang ke Jepang buat ngebunuh 2 makhluk langka, iblis dan abadi. Soal iblis, dia berhasil nanamin iblis campuran. Walaupun sebagian besar spesimen gak selamat, tapi eksperimennya tetap sukses ningkatin kekuatan fisik Jack. Terus dia nemuin satu-satunya abadi, Rindo. Ngambil badannya dan nanemin ke Jack, tapi karena Rindo itu sebenarnya makhluk buatan yang diciptain dari orang lain, dia nggak bisa dapat keabadian sempurna. Cuma kekebalan yang kuat. Selanjutnya, dia berhasil nanemin sifat vampir ke Jack, biar punya kemampuan regenerasi dan indera yang tajam. Sekarang semua orang jadi ngerti, kenapa dia pengen nyari berlian yang bisa narik manusia serigala. Dengan monster sempurna kayak Jack, dia hampir nggak terkalahkan, dan jagoan kita jadi susah banget ngelawannya. Walaupun udah berusaha sekuat tenaga, lengan Shinichi tetap aja sobek waktu nahan salah satu serangan Jack. Shinichi kayaknya sempet dapat secercah harapan buat menang, tapi dia tetap aja gampang dilempar beberapa meter sama Jack. Jack mulai inget sama Shinichi, soalnya luka di lengannya nggak bisa sembuh. Shinichi adalah spesimen nomor 9. Satu-satunya yang berhasil kabur setelah operasi. Shinichi juga ngenalin Jack sebagai asisten si kakek, mesum James. Reuni yang mengharukan itu jadi dingin waktu Jack dengar jawaban Shinichi kalau dia datang ke London buat tampil di sirkus. Si abang belang ini pergi bawa berlian, ninggalin Shinichi dengan senyum misterius. Shizuku masih digrep-grep sama si nyonya vampir mesum. Pas si nyonya lagi lengah, Shizuku pakai salib kecil buat nusuk pinggangnya, bikin pertarungan jadi tegang lagi. Nyonya Camilla marah dan pengen ngabisin Shizuku, yang udah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Waktu kembang api merah nyalain seluruh langit, itu adalah sinyal kalau Jack udah berhasil dapetin batunya. Seluruh organisasi dengan mulus mundur dari mansion, bareng pemimpin mereka, James, yang senyum lembut dan ngenalin organisasi pesta malam. Bilang kalau seneng bisa berhadapan sama mereka. Setelah semuanya selesai, semua orang ngumpul di ruang tamu Tuan Filius. Shinichi luka parah, tapi masih bisa senyum ke Shizuku, yang kena racun pesona dan jadi malu-malu. Lupin dan si Phantom Eric berhasil kabur lewat kanal dengan ngitung ketinggian air. Bareng mereka ada brankas perak yang lupa dibawa Rindo. Sebuah kekalahan telak buat para detektif dan Tuan Phillips. Di sisi lain medan perang, si pesta malam lagi minum-minum, ngerayain kemenangan mereka, dapetin berlian. Tapi anehnya nggak ada permata di kantong Jack. Ternyata, Shinichi udah nunjukin pertunjukan copet profesional ke Jack. Permata itu dibalikin ke pemilik aslinya Tuan Phillips. Semua orang akhirnya tahu kenapa permata itu diincar banget setelah diperiksa di bawah sinar UV. Tulisan merah hutan taring bersinar di tengah permata, nandain pertempuran berdarah yang bakal datang. Dengan 3 karakter utama, ngelawan organisasi tangguh pesta malam. 8 tahun lalu, sekelompok orang lagi ngejar monster di hutan. Mereka ngejar seorang manusia serigala dan seorang gadis sampai ke tepi jurang. Ibu dan anak itu ngumpet bareng
di sebuah menara. Si ibu berusaha nenangin anaknya di tengah hujan kutukan dari manusia. Dan akhir dari pembantaian itu adalah api yang ngabisin seluruh menara. Di dalamnya, ada gambaran seorang ibu yang meluk dan ngelindungin anaknya dengan mata penuh kebencian. Saat ini, Shinichi dan dua wanita cantik lagi dalam perjalanan ke Jerman Timur. Mereka lagi jalan ke desa Willen, Dop, yang artinya teriakan jauh. Rindo nebak kalau organisasi James juga lagi deketin desa ini. Shinichi dengan semangat nanya soal manusia serigala. Apa Rindo pernah ketemu? Rindo bilang dia pernah ketemu 150 tahun yang lalu. Beda sama yang dipikirin semua orang. Manusia serigala itu bukan binatang buas, tapi makhluk berakal. Mereka bisa komunikasi dengan baik sama manusia dan jago banget ngumpet. Mereka punya 3 wujud manusia, binatang, dan manusia binatang dan bisa berubah-ubah dengan fleksibel. Dalam wujud manusia, mereka nggak jauh beda sama orang biasa dan bisa diserang pakai pisau biasa. Dengar ini, Shinichi langsung nanya, apa ada wujud yang bikin mereka nggak bisa diserang pakai pisau biasa? Rindo ngejawab kalau itu wujud manusia binatang, dengan indera yang tajam dan bisa segede beruang, kulitnya sekeras baja. Bahkan peluru pun nggak bisa nembus. Naluri berburu mereka kuat banget. Mereka bisa ngejar musuh sampai ke ujung dunia. Shinichi jadi kagum sama kemampuan hebat manusia serigala ini. Shinichi penasaran apa manusia serigala punya kelemahan. Rindo nebak mungkin bawang. Soalnya serigala kan anjing, kayak anjing kita. Pas lagi jalan, mereka ketemu sama kakek-kakek rambut putih yang lagi nyari orang bernama Louis. Dibalas sapaan Shinichi. Si kakek, Henman, nggak terlalu ramah dan hampir aja ngeluarin pistol. Tapi pas tahu mereka detektif yang nyelidikin monster, dia langsung minta tolong, karena di desa baru aja ada cewek diculik sama manusia serigala. Masuk ke desa Willen dan Dop, kelompok detektif ini disambut dengan tatapan waspada dan gak nyaman. Willen dan Dop adalah desa miskin tanpa sekolah atau rumah sakit, jarang didatengin tamu, dan hal paling istimewa di desa itu cuma air terjun yang megah. Rindo nanya soal orang hilang di desa, tapi kayaknya si kakek ini sama kayak yang lain, salah ngira Shizuku sebagai Rindo. Dia pelan-pelan nyeritain soal cewek umur 15 tahun bernama Nadia, anak sulung kepala desa, yang hilang di musim semi. Besoknya, mayatnya ditemuin di hutan dengan kondisi yang mengenaskan. Dia nyimpulin kalau serigala biasa nggak mungkin bisa ngelakuin hal tragis itu. Pasti pelakunya manusia serigala. Cuma 4 bulan kemudian, anak Firaun bernama Finn juga hilang, dan mayatnya ditemuin dalam kondisi yang sama parahnya. 4 bulan lagi, cewek umur 13 tahun, anak pekerja pabrik bunga, juga ngalamin nasib serupa. Ketiga kasus terjadi di malam hujan pas korban lagi keluar rumah, dan yang paling baru kemarin adalah Louis. Jeritan si cewek, nyobek keheningan malam, manggil orang tuanya minta tolong. Bapaknya, Gustav, pakai senapan buat ngebobol pintu buat nyari anaknya, tapi udah telat. Si cewek udah hilang, cuma ninggalin genangan darah besar di kasur dan jendela yang hancur. Anehnya, semalam nggak hujan. Setelah kasus-kasus ini, warga desa jadi gosip kalau ada manusia serigala yang ngumpet di desa. Seperti kejadian sebelumnya, Rindo penasaran, apa pernah ada kejadian serupa? Kakek Henman pelan-pelan nyeritain kalau 8 tahun lalu pernah ada manusia serigala ngumpet di desa, dan dia, bareng warga, ngusir serigala itu. Sebelum ada korban, di gereja, kedengeran suara makian dan pukulan. Seorang pria bernama Klek dipukuli. Mereka nyurigain dia sebagai manusia serigala. Dia orang dari jauh yang datang ke desa, untungnya buat dia. Di tengah keributan, kakek Henryman dan kelompok detektif masuk. Setelah Shinichi ngenalin dirinya dan Rindo, orang-orang di gereja jadi penasaran apa isi sangkar yang ketutup tirai itu. Rindo nggak nyaranin mereka buat ngebuka, karena bakal bikin kaget. Tapi kerumunan yang penasaran tetap aja ngebuka. Semua orang jadi heboh, terutama Gustav yang bahkan mau ngeluarin pistolnya buat ngebunuh Rindo. Rindo senyum tipis, nyuruh dia nurunin pistolnya dan bilang dia bakal mecahin kasus pembunuhan berantai ini. Di rumah si cewek sakit-sakitan, tapi pinter banget Louis. Mereka masuk ke kamarnya, semuanya berantakan, kayak abis kena gempa. Rindo nyimpulin kalau pembunuhnya masuk lewat cerobong asap, karena orang tua Louis nggak nyalain perapian semalam. Tapi lubang cerobong asap itu sempit banget buat dilewatin orang. Dan cuma bakal gampang kalau itu serigala. Ditambah lagi, ada jejak kaki hewan yang ditinggalin. Rindo nggak buru-buru ngambil kesimpulan, tapi minta Pak Henman buat ngambil bukti bekas gigitan di korban-korban sebelumnya, buat dibandingin, dan juga minta dia nyuruh si pelayan, Shizuku, buat ngambilin benda seukuran bola dari koper. Pas Henman pergi,
Rindo balik lagi wawancara si ibu. Si cewek bisa naik turun kursi roda sendiri. Ibunya udah nyelimutin dia malam sebelumnya dan ngunci satu sisi jendela. Jendela yang rusak itu tadinya udah dibenerin dan gak bisa dibuka. Pas lagi nanya-nanya, si pelayan Shizuku dateng. Dia bantuin Rindo ngamatin kalau nggak ada jejak kaki di atap, mastiin kalau si pembunuh cuma bisa kabur lewat jendela. Sementara itu Rindo ngamatin dasar cerobong asep. Pas Shizuku ngejatuhin bantal dari cerobong, Shinichi natap bantal kesayangannya yang kotor dengan kasihan. Sambil ngeluh ke Rindo kalau dia harusnya nyalahin Shizuku. Tapi Rindo cuma senyum lembut dan makasih ke Shizuku. Kakek Henmon juga datang bawa buku yang nunjukin bekas gigitan manusia serigala yang lama. Fakta kalau kedua bekas gigitan itu cocok bikin Rindo jadi bingung. Ngehapus dugaan kalau pembunuhnya niru-niru kejahatan. Dan juga bertentangan sama anggapan semua orang kalau kasus tragis ini disebabkan sama manusia serigala yang lagi ngamuk. Manusia serigala ini rasional banget, bawa Louis di dalam tas karena kasurnya basah darah. Tapi jalannya bersih banget dan gak ada selimut yang hilang dari kamar. Ini ngebuktiin kalau si manusia serigala udah ngerencanain buat bawa tas dari awal dan sengaja ngerusak kamar biar dikira lagi ngamuk. Setelah dengar analisis Rindo, bapaknya Louis jadi makin khawatir sama keselamatan anaknya. Tapi dengan bukti yang udah kekumpul, Rindo dengan menyesal harus ngasih tahu kalau kemungkinan si cewek masih hidup itu kecil banget. Orang tua Louis cuma bisa natap kaget dan pasrah pas mereka bertiga pergi ke rumah kepala desa. Kepala desa yang udah tua dan kelihatan pusing, bilang kalau desa ini cuma jadi lumbung makanan buat mereka yang naik dari bawah air terjun ratusan tahun lalu. Berburu sesuka hati. Dia khawatir desanya bakal dibasmi. Rindo cuma peduli apa benar manusia serigala itu tinggal di bawah air terjun. Kepala desa bilang, menurut legenda, ada desa di bawah air terjun namanya Gepenhes. Rindo nanya lagi, bukan hutan taring. Kepala desa dengan semangat, nanya apa mereka mau berburu manusia serigala. Karena kalau turun tanpa persiapan, mereka nggak bakal bisa ketemu. Bikin mereka kaget, kelompok detektif udah nyiapin kunci berlian hitam, tapi si kakek kepala desa tetap nggak mau ngasih tahu cara nemuin hutan taring. Maksa Rindo buat bikin kesepakatan. Dia bakal nemuin si manusia serigala dalam 2 hari sebagai ganti jalan masuk ke hutan taring. Di sisi lain, 2 perwakilan lain dari perusahaan asuransi, nomor 4 dan nomor 3, juga datang. Rindo tahu kalau korban pertama, Nadia, adalah cucu kepala desa. Dia nanya pendapat kepala desa, kenapa pembunuhnya cuma ngincer cewek-cewek muda. Dia dengan santai ngejawab pasti karena pembunuhnya suka cewek muda. Rindo nganalisis kalau tujuan si pelaku pasti bukan cuma buat makan, karena dia merhatiin banget cuaca dan waktu. Dia natap kepala desa dengan penuh arti. Nanya apa menurutnya pelakunya orang desa. Kepala desa nggak ragu sama sekali. Langsung negasin kalau bukan, karena orang di desa masih manusia biasa. Manusia serigala harus lahir dari manusia serigala. Di desa cuma ada 3 pendatang. Dr. Henman, Insinyur Clark, dan seniman anak. Dia udah ngamatin mereka dengan teliti banget. Walaupun manusia serigala dalam, wujud manusia susah dibedain, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ngasih bau-bauan yang kuat, atau bikin suara keras di dekat kuping bakal bikin manusia serigala kaget, dan nunjukin wujud aslinya. Dia udah nyoba ini ke 3 pendatang itu, dan mereka tetap normal. Rindo kagum sama pengetahuan kepala desa soal manusia serigala. Dia dengan lembut ngelanjutin kalau manusia serigala itu kawin, dan ngelahirin anak dengan cara yang ningkatin gen mereka. Jadi generasi manusia serigala selanjutnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang hal-hal kayak salib atau air suci udah nggak bisa nakutin mereka lagi. Buat ngebunuh mereka, satu-satunya cara adalah nembak tepat di mata dan mulut mereka pas lagi dalam wujud manusia. Tapi kalau dikasih waktu sedikit lagi, begitu manusia serigala dapat genom paling sempurna, nggak bakal ada cara lagi buat basmi mereka. Manusia serigala yang nggak takut perak itu adalah si ibu dan anak manusia serigala. Dari episode sebelumnya, Louis ngebongkar identitas si anak dan Louis kecil jadi pahlawan. Dewa pelindung desa ini, di rumah Pak Clark, pria yang udah nampung Rose, yang lagi hamil dan kabur dari rumah 13 tahun lalu. Rose dalam wujud manusia bener-bener cantik dan pinter, bikin Clark jatuh cinta sama dia. Suatu hari sebelum festival musim semi, Rose salah ngira Louis sebagai anaknya sendiri yang lagi metik bunga. Dia deketin dan ngasih tahu si cewek, kalau nyium bau bunga yang kuat, jangan tunjukin kuping dan ekornya. Tapi nggak disangka, petunjuk ini malah jadi penyebab kematian ibu dan anak itu. Louis yang denger ini jadi penasaran dan nyobain ke si anak. Jess yang nemuin ibu dan anak itu langsung dikejar dan dibakar hidup-hidup di menara. Besoknya Clark ngecek dan nemuin 2 kerangka manusia binatang yang hangus. Rindo nanya ke Clark,
siapa menurutnya pembunuhnya. Dia negasin kalau bukan dia atau Hanman. Jadi pasti pendatang lain. Si seniman Anma, seniman cewek muda ini, datang ke desa 5 tahun lalu, buat ngelukis pemandangan air terjun. Dia seniman berbakat dari keluarga seniman, yang pernah belajar di sekolah seni. Rumahnya di pojok desa, penuh sama lukisan cewek-cewek cantik kebanyakan korban, yang orang tuanya minta dia buat ngelukis potret kenangan buat mereka. Pas Rindo nanya apa, dia nyurigain seseorang. Anma bilang, mungkin gara-gara serigala berbulu emas yang sering dia lihat pas fajar dan senja. Serigala cantik itu tinggal di seberang hutan dengan bulu khasnya, tapi cuma dia yang lihat, karena letak rumahnya di pojok desa. Rindo dengan cepat nemuin dua kebohongan. Anma, gak ada seorang pun di keluarganya yang seniman, dan dia gak pernah belajar di sekolah seni manapun. Cara dia megang pensil arang, kayak pensil biasa, ngebongkar kebohongannya. Semuanya otodidak. Anma matahin pensil di tangannya, sambil senyum dan bilang orang tuanya meninggal cepat. Jadi dia malu, dan gak mau nyebutin. Tapi cintanya sama gambar itu nyata. Dia suka ngegambar hal-hal yang berubah. Dan Louis, perubahan akhir-akhir ini bikin dia seneng banget. Kelompok detektif ninggalin rumah si seniman, dan deketin air terjun yang megah, ngagumin keindahannya. Mata mereka tertuju sama menara yang udah kebakar. Ngelihat jejak-jejak tragis itu, Shizuku tiba-tiba nanya, apa Rose dulu kabur dari rumah buat ke desa ini, di mana dia tinggal. Awalnya, Rindo ngejawab mungkin di desa manusia serigala. Dari jauh, Elator dan kelompok pesta malam lagi ngamatin kelompok detektif. Pas malam tiba, mereka pergi ke rumah kakek Hanman buat nanya soal kasusnya. Malam itu, Hanman dengar jeritan Louis. Tapi pas dia masuk udah telat. Rindo tiba-tiba nanya gimana orang tua Louis ngeperlakuin anak mereka. Sebelum Hanman sempet ngejawab, Rindo nganalisis kalau sandaran tangan dan pedal kaki kursi roda Louis cukup kotor karena sering dipakai. Tapi gagang pendorongnya baru banget. Ini ngebuktiin kalau orang tua Louis gak terlalu ngebantu anak mereka. Dia terus nanya, apa Louis pernah keluar sendirian? Dan Eminem inget kalau setahun lalu, pas Louis keluar sendirian, waktu orang tuanya pergi, seluruh desa khawatir. Tapi setelah beberapa jam mereka nemuin kursi rodanya nyangkut di genangan lumpur. Orang tuanya dengan cemas nanya kenapa dia keluar sendirian, kayak gitu, dan dapat jawaban kalau dia mau ke rumah Kak Anma. Hanman nebak kalau si cewek suka banget sama lukisan dirinya di rumah dan pengen ke rumah Anma buat lihat lebih banyak. Pas nyangkut di sana, dia panik ketakutan dan jadi diam di rumah berhari-hari setelahnya. Shinichi saat ini cuma merhatiin piring kue di meja dan gak tahan buat ngambil satu buat dimakan. Saat itu Rindo senyum misterius, ngerti semuanya. Pas Shinichi lagi berusaha ngunyah kue yang keras, kedengeran suara dua orang masuk, enggak lain adalah karyawan perusahaan asuransi nomor 3 dan nomor 4. Tanpa basa-basi, dua cewek itu langsung nyerang orang-orang di ruangan. Si pria bergelap langsung nahan Hanman, biar si wanita pirang bisa ngadepin kelompok detektif. Tapi Shinichi, dengan keberanian lebih besar dari otaknya, langsung deketin si wanita pirang. Sementara si pelayan Shizuku ngebawa Rindo buat ngindar dari serangan. Si pria berkulit gelap nomor 4 gak ragu-ragu ngehina fisik Rindo karena jelek. Sementara si wanita pirang nomor 3, Alice, ngenalin dirinya dengan nada kesal. Mereka dapat informasi soal lokasi kelompok Rindo dari Holmes. Baru aja istirahat, mereka udah harus berantem lagi. Rindo yang cerdik ngusulin kesepakatan. Kalau mereka kerjasama, dia juga bakal ngizinin dua karyawan asuransi ini ikut ngejelajahin desa manusia serigala. Si pirang Alice cenderung gak setuju. Mikir mereka tinggal ngalahin Rindo dan kawan-kawan, terus ngambil batunya. Tapi jagoan kita cepet-cepet bilang kalau tanpa jalan turun, berlian ini cuma bakal jadi kerikil biasa. Mereka harus nunggu 1 atau 2 hari lagi buat nepatin janji sama kepala desa, sebelum semua orang tahu cara turun ke desa manusia serigala. Dengan kesepakatan sama dua karyawan asuransi beres, semua orang balik ke tempat masing-masing. Saat ini, si pelayan Shizuku lagi dalam situasi canggung, harus nonton Rindo dan Shinichi ciuman. Setelah mereka selesai, dia langsung meluk Rindo balik ke sangkarnya. Gak usah mikirin soal ciuman, semua orang ngebahas lagi kasus Louis. Rindo negasin kalau petunjuk paling jelas adalah jendela. Dengar ini, Shizuku dan Shinichi sama-sama berdiri di kedua sisi jendela, dan nyaksiin pemandangan yang bikin melongo. Rumah Ana di seberang sungai dikepung sama warga desa yang mau nangkep dia. Ana di dalam rumah kayaknya lagi kesurupan. Gustav teriak, nanya Ana kenapa dia ngambil anaknya. Si seniman dengan panik ngejawab kalau dia udah makan si cewek, dan rasanya enak banget. Gustav murka, ngeluarin pistol dan ngarahin ke Emma. Tapi si seniman muter badannya,
dan berubah jadi wujud manusia binatang. Badannya yang besar berubah jadi serigala. Alice nembak peluru perak, tapi nggak ada efeknya ke dia. Shinichi bareng Shizuku yang pakai bayonet perak tajamnya buat nusuk si manusia serigala, tapi tetap nggak ngaruh. Jagoan kita akhirnya mutusin buat ngelawan 1 lawan 1 sama si manusia serigala berbulu emas ini. Beda dari sebelumnya, Shinichi harus ngakuin ketangguhan si manusia binatang ini. Selama pertarungan sengit, Alice berhasil nyusul dan nembakin peluru. Ini dengan cepat narik perhatian si manusia serigala berbulu emas. Ngasih kesempatan buat Shizuku buat ngincer matanya. Tapi sialnya, pelurunya meleset si manusia serigala yang masih kuat. Nerjang ke sangkar Rindo. Si pelayan gak nunda sedetik pun. Langsung ngejar dan pakai bayonet peraknya buat nangkep sangkar dan ngelemparnya balik ke darat. Si serigala dengan cepat kabur. Tapi si pelayan cantik kita kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke air terjun yang tinggi. Ninggalin Shinichi dan Rindo teriak-teriak tanpa bisa berbuat apa-apa. Adegan berubah jadi gambar seorang gadis duduk di atas wajan besi yang ditaruh di atas panggung kayu. Seorang wanita tua manggil dia biarawati. Dan fakta kalau perutnya hamil besar, dituduh mau mutusin garis keturunan. Wanita tua itu bilang mereka cuma bisa ngungsi di desa ini. Tapi si gadis ngebantah kalau dia bisa tinggal di mana aja. Dan kalau mereka cuma tinggal di desa ini, mereka semua harusnya udah punah. Sebelum dia selesai ngebantah, si wanita tua mukul keras, bikin semua balok kayu jatuh, dan si gadis muda jatuh dari atas, balik lagi ke kelompok Shinichi. Seluruh kelompok yang udah kehilangan Shizuku, jadi nggak seneng. Dan Alice bahkan berniat ngabisin mereka, karena ngira si kepala desa udah nipu 3 karakter utama. Tiba-tiba, Fajar menyingsing lagi, nerangin jalan di depan, nyiptain pemandangan indah hutan taring. Shinichi ngeluarin berliannya buat diperiksa, dan mereka semua menuju hutan taring. Bukan cuma mereka berempat, tapi si pesta malam juga mulai bergerak. Si pelayan beruntung Shizuku bangun di samping orang cantik, dan serigala merah, seorang gadis pirang bernama Nora masuk, lihat Shizuku udah bangun, dan ngebangunin 2 orang yang tidur bareng dia. Dalam sekejap, si serigala merah berubah jadi wanita cantik berambut merah bernama Vera. Si kakak baik hati Kara juga bangun. Vera mau manggil seseorang bernama Queen. Tapi Nora nggak setuju karena si gadis kecil tahu Shizuku bukan pelakunya. Orang yang pakai pistol buat ngelakuin kejahatan, tapi saat ini mereka tetap nyita senjatanya. Nora udah nyelamatin Shizuku, pas mereka lagi siap-siap tidur siang. Bawa dia balik dan minta 2 temennya, yang lagi tidur, buat ngangetin dia. Shizuku bingung kenapa mereka nyebutnya tidur siang, padahal udah tengah malam. Nora dengan lembut, ngejelasin kalau malamnya manusia itu siangnya mereka. Mereka manusia serigala dan Shizuku ada di desa manusia serigala. Desa itu lagi terlibat kasus pembunuhan berantai yang terjadi pas hari hujan. Dengar informasi ini, Shizuku ngenalin si detektif investigasi monster, Rindo, si sangkar burung. 3 gadis itu dengan semangat nanya di mana Rindo. Tapi begitu Shizuku bilang, Rindo datang dari desa manusia dan bakal segera ke sini, 3 gadis itu langsung waspada dan gak nyaman. Mereka bahkan berniat ngusir Shizuku, tapi lihat kesamaan minat mereka sama teh, Shizuku langsung nunjukin bakatnya bikin teh. Gadis-gadis itu seneng banget sama teh baru yang enak buatan si pelayan, dan jadi terbuka nyeritain soal kasus yang mulai setahun lalu pas hari hujan. Selang 4 bulan, 3 gadis dibunuh berturut-turut dengan pistol di bagian depan wajah. Geng binatang buas, para pria di desa, nyari pelakunya tapi nggak nemu karena hujan ngapus jejak bau si pelaku. Semua korban adalah gadis-gadis yang nunjukin tanda-tanda linglung sebelum dibunuh. Shizuku nanya soal suara tembakan karena si pelayan belum pernah dengar pistol yang nggak ngeluarin suara. Dan dia juga nanya secara spesifik, kenapa nggak ada yang bisa nyium bau kalau beneran ada penyusup di desa. Nora jadi agak kesel, nanya apa maksud Shizuku, tapi Shizuku nggak ngejawab dan minta izin buat pergi. Tapi, 2 gadis lain nggak setuju, karena takut Shizuku ditangkap sama geng binatang buas. Mereka ngebahas soal nyari sumber air, buat ngilangin bau Shizuku. Biar gampang pergi, rencananya udah ditetapin. Shizuku bakal ke danau di timur. Sementara Nora bakal ngebawa geng binatang buas ke barat. Buat ngindarin konfrontasi. Si kakak rambut merah dan si kakak rambut hitam nyembunyiin Shizuku di tumpukan rumput kering dan dorong dia ke timur. Mereka mulai ngobrol soal gimana gadis-gadis di sini belum pernah ninggalin desa, dan kalau pergi, mereka bakal ditangkap sama geng binatang buas. Ini karena mereka adalah pendeta wanita. Semua gadis di atas umur 13 adalah pendeta wanita. Bakal pakai kalung sebagai tanda dan nurutin perintah si kepala desa tua. Nora udah lari ke desa manusia serigala pas umur 4 tahun, dan minggu depan Nora juga bakal jadi wanita. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba mereka lihat gang binatang BWS di depan mereka bertentangan sama rencana awal.
Lihat ini, Kara langsung improvisasi. Bilang kalau dia mau bikin sofa. Jadi dia bawa banyak rumput kering. Dan pas dia mau pergi, salah satu anggota geng binatang bewes langsung nusukin tongkat ke roda. Bikin gerobaknya kebalik, ngebongkar kalau Shizuku ada di dalam. Kelompok kita ini langsung nyium bau manusia dan berubah jadi manusia serigala buat berantem. Shizuku dengan lincah loncat ke belakang, buat ngindarin semua musuh. Si pelayan keren ini langsung ngambil sapu buat ngelawan balik manusia serigala gede. Kayak tarian di udara, Shizuku dengan lembut mendarat, tapi pendaratan ini tepat di tengah-tengah desa. Shizuku dikepung sama seluruh desa manusia serigala, maksa dia buat ngejatuhin senjatanya, dan pasrah. Pemimpin geng, Queen, mulai nanyain Kara dan Vira. Shizuku ngejawab buat dua gadis yang ketakutan itu. Bilang dia datang buat nyelidikin desa manusia serigala. Lihat dua gadis itu dorong rumput kering, dia nyelinap masuk buat ngumpet. Tapi Queen dengan cepat ngebongkar kebohongan ini, karena si pelayan pakai pakaian desa. Sebelum mereka sempat nyelesain masalah ini, si kepala desa tua, Rhea, datang. Dia nggak mau dengar penjelasan siapapun, dan langsung mutusin kalau Shizuku harus mati. Tapi Vera berhasil ngentiin dia dengan bilang kalau Nora udah nyelamatin Shizuku. Pernyataan ini kayaknya bikin si kepala desa goyah. Dia diem, nggak langsung nyuruh ngebunuh, tapi nginterogasi si pelayan dulu. Bentuk interogasi di desa ini juga cukup aneh. Mereka nyuruh Shizuku duduk di atas panci dan panggung kayu. Kalau dia bohong, lantai kayunya bakal runtuh, dan deteksi kebohongannya berdasarkan penilaian si kepala desa tua. Ini disebut bukit kayu. Cuma dipakai buat mereka yang ngelakuin kejahatan serius. Kepala desa mulai interogasi. Nanya namanya. Si pelayan dengan jelas ngejawab Shizuku. Dia nanya, kenapa dia kesini? Dia ngejawab nggak sengaja. Wanita tua itu mukul tongkatnya keras ke tanah dan seseorang langsung datang buat nyopot beberapa balok kayu dari panggung. Shizuku goyang dan tiba-tiba sangkar raksasa jatuh nutupin dia. Itu adalah sangkar psikologis. Sangkar ketakutan. Wanita tua itu terus nanya soal tujuan Shizuku kesini. Nyindir kalau dia pelakunya. Kara dan Vera berdiri ngebela dia. Bilang dia bukan pelaku. Karena Nora bilang dia pakai jenis pistol yang beda sama si pelaku. Ini bikin si kepala desa makin nginterogasi. Kenapa Shizuku bawa pistol ke sini? Shizuku coba ngejelasin, tapi si wanita tua nyuruh copot satu balok kayu lagi. Nora dan Kara berdiri lagi, bilang kalau majikan Shizuku bisa bantu mecahin kasus. Tapi si kepala desa nggak mau bantuan manusia. Shizuku bilang majikannya bukan manusia, dan bakal segera datang buat bantu mereka nemuin pelakunya. Tapi sebelum dapat jawaban, ada kabar datang. Bau mesiu dan darah naik. Nora udah tewas di seberang hutan, pas lagi nggak hujan. Si kepala desa tua, dan semua orang pergi ke lokasi. Dia patah hati, karena kematian si kecil Nora yang cantik. Yang lain, coba ngendus jejak. Mereka nyium bau darah manusia, tapi jejaknya putus di tempat yang nggak jauh. Jadi mereka nggak bisa ngikutin pelakunya. Si kepala desa nuduh Shizuku. Tapi semua orang tahu, itu pasti bukan dia. Dua gadis lain, dengan mata berkaca-kaca, nanya ke si detektif, apa yang bakal dia lakuin di situasi ini, mohon-mohon, biar dia bantu mereka. Shizuku tergerak, mulai ikut mecahin kasus. Dia sadar, kalau Nora nggak dibunuh di sini, tapi diseret ke sini karena nggak ada cipratan darah. Selain itu, Nora udah direndam di air sebelum dipakein baju, dan dibawa ke sini. Soalnya badannya basah, tapi bajunya kering. Semua orang ngebantah, nanya kenapa suara tembakan datang dari sini. Dan kalau gitu, harusnya ada 2 tembakan. Bekas baru di batang pohon, masih anget. Petunjuk-petunjuk ini ditemuin, tapi Shizuku nggak bisa mecahinnya. Dia bilang kalau Nona Rindo ada di sini, dia pasti bisa mecahinnya. Tapi orang-orang di desa, jadi kesel banget, dan nggak percaya lagi sama dia. Mereka mutusin buat ngebunuh siapa aja yang nyusup ke desa saat ini. Rindo, bareng Shinichi dan 2 karyawan asuransi, baru aja masuk ke desa. Pas lagi dengerin Shinichi ngelantur dan ngelawak, humornya nggak bertahan lama, pas Victor dari pesta malam turun. Dia nendang Alice ke jurang, tapi untungnya Kai pakai keahlian rantainya buat narik dia balik. Alice cepet-cepet bangkit dan nembak Victor, tapi si pria berbadan perunggu dan besi ini nggak peduli sama sekali. Terus Victor meluk jagoan kita dan Shizuku, dan mereka jatuh bebas ke jurang. Mungkin ada yang mikir bakal ada pertarungan solo lagi antara jagoan kita dan Victor di bawah sini. Tapi enggak, mereka mendarat dengan damai. Rindo dengan lembut makasih ke Victor, karena udah nyelamatin mereka dari kejaran 2 karyawan asuransi. Shinichi mau ngangkat Rindo, dan pergi pas Victor malah ngangkat dia, dan nanya, di mana desa manusia serigala. Tapi Rindo nggak mau ngasih tahu, karena mereka berdua lagi berantem. Dia minta gencatan senjata sampai mereka ketemu Shizuku lagi. Victor juga minta berlian sebagai jaminan,
dan nanya kenapa Shinichi nyalahin dia, karena datang telat. Shinichi pura-pura bego dan ninggalin Victor bahan, nikmatin udara segar dan tidur siang di desa. Pemakaman Nora diadain dengan suasana duka. Shizuku di penjara dan cuma bisa ngintip dari jendela kecil. Di hutan, si cantik Vera dalam wujud serigala lagi berjemur. Pas dia ketemu jagoan kita dan Rindo, deketin Vera, dia langsung nyamperin mereka. Lihat ciri-ciri yang digambarin Shizuku orang rambut biru, nemenin kepala manusia Vera, langsung ngenalin kalau ini Nona Rindo, detektif yang disebutin Shizuku. Vera udah nyiapin sapu tangan buat nutupin bau manusia Shinichi, dan nuntun mereka buat nemuin Shizuku. Reuninya cukup mengharukan. Rindo dengan lembut nanya, apa pelayannya luka? Shizuku ngejawab dia baik-baik aja, dan muji Shinichi, karena berguna banget kali ini. Shinichi minta dikasih hadiah juga, tapi dia bilang enggak. Di luar, geng binatang buas nyium bau asing, dan langsung nebak kalau Rindo udah datang. Jadi mereka balik ke penjara. Rindo nanya apa ada seniman bernama Anma di desa, dan kaget, karena nggak ada orang kayak gitu. Tahu kalau Shizuku masih belum dibebasin, karena bisa bikin geng binatang buas Nemyu. Mereka terpaksa ninggalin Shizuku buat pergi nyelidikin tempat kejadian perkara. Lari jauh ke dalam hutan, mereka masih bisa dengar suara lolongan dekat di belakang. Rindo nanya Shinichi, apa dia punya lilin? Shinichi ngejawab, dia cuman punya lampu minyak. Rindo bilang itu bisa dipakai buat rencananya. Lewatin pohon yang kena tembak, Rindo minta Shinichi buat bantuin dia lihat noda darah dan jalan ngitarin batu aneh. Kawanan serigala datang, tapi Rindo nggak buru-buru sama sekali. Cuma nyuruh Shinichi buat ngeraba-raba sekitar batu. Kawanan serigala datang, tapi nggak lihat siapa-siapa. Karena Shinichi dan Rindo udah berhasil turun ke gua. Berkat deduksi akurat si detektif cewek, fakta kalau nggak ada suara tembakan kedengeran, dan manusia. Serigala nggak bisa nyium bau pelakunya, pasti berarti ada tempat kedap suara. Ngikutin jejak darah, mereka nemuin pistol model lama, yang ternyata pistol Gustav yang hilang, bareng sama tas berdarah. Kemungkinan tas yang dipakai buat bawa korban. Jalan lebih jauh ngikutin jejak darah. Segerombolan kupu-kupu malam yang lihat cahaya langsung ngerubungin mereka, ninggalin lapisan debu tebel di badan mereka. Shinichi lihat genangan darah aneh dan Rindo ngejelasin kalau ada orang berdiri dari atas dan nembak orang yang lagi tidur. Bakal ninggalin bekas kayak gini. Di sudut lain, gua ada tempat tidur sederhana, bareng beberapa barang pribadi. Tanda-tanda beda, 551 hari, dan tulisan tunda eksekusi, diukir dekat dasar dinding. Di sisi ini, mayat Louis ditemuin di desa manusia di dalam gua. Dua detektif juga nemuin mayat Anna dengan luka fatal di leher. Rindo senyum misterius. Kayaknya dua kasus ini berhubungan erat. Sampai di ujung gua, mereka muncul tepat di menara yang kebakar sebelumnya. Cuma butuh 2 jam, Pak Henman ketemu mereka dan ngasih tahu soal penemuan mayat Louis. Saat ini, Rindo dengan terus terang ngebongkar fakta kalau orang tua Louis udah nelantarin anak mereka sebelum dia jadi dewa pelindung desa. Bahkan di hari Louis metik bunga di hutan dan ketemu Rose, itu karena orang tuanya mau buang beban dan nelantarin dia di hutan. Si gadis kecil harus ngebongkar Jess buat ngebuktiin kegunaannya biar diadopsi sama orang tuanya. Sekaligus buat nutupin fakta kalau orang tuanya udah nelantarin dia, nyegah Jess ngebongkarnya. Ngerti kasusnya, Rindo bilang mereka harus balik ke desa. Mereka balik ke gua buat kembali ke desa manusia serigala, tapi nggak disangka 2 karyawan asuransi lihat semuanya. Mereka mutusin buat ngikutin, bawa seluruh desa manusia, dengan senjata buat basmi semua manusia serigala. Vera nemuin, kalau pistol Shizuku hilang. Dia nawarin diri buat jagain tahanan biar anggota geng binatang buas bisa pergi nyari. Tapi tentu aja itu cuma tipuan. Vera nuntun jagoan kita dan Rindo, turun buat bebasin Shizuku, dan balikin pistolnya. Sementara itu, Kara kaget pas di ruang tenun semua orang pingsan, dan si nyonya vampir deketin buat ngendaliin dia, bikin dia pingsan. Geng binatang buas nemuin triknya, dan Queen mutusin buat ngadepin seluruh tim utama. Di pesta malam, tim Victor dan Eliter lagi santai ngobrol, sementara Shinichi nggak santai sama sekali, harus ngadepin 3 serigala kuat sendirian. Tapi sesuai sama kekuatan karakter utama. Bukan cuma 3, tapi bahkan 30 serigala pun nggak bakal jadi masalah buat Shinichi. Dia ngasih masing-masing serigala pukulan sayang, bikin ketiga serigala itu pingsan. Di sisi Rindo, cuma dengan gak dengar lolongan serigala, dia tahu rencananya berhasil. Vera mulai nyium bau aneh dari timur. Bau ini pasti darah. Pas 2 karyawan asuransi lagi seneng-seneng ngebantai warga desa manusia serigala, mereka ngebawa seluruh desa manusia buat nyerang dan ngebantai desa manusia serigala tanpa ampun. Bahkan ngebakar desanya.
Pak Henman shock, seolah-olah ngalamin deja vu. Lihat adegan maksa ibu dan anak serigala mati kebakar, kayak sebelumnya. Tapi warga desa dan 2 karyawan asuransi itu bukan satu-satunya musuh. Victor dan Eletor nggak ragu-ragu ngirim puluhan manusia serigala buat ketemu leluhur mereka. Kepala desa Rea, ketakutan, ngumpulin semua orang buat jadi satu kawanan. Saat ini, Rindo juga nyuruh Shizuku buat nyari Kara, sementara dia sendiri bakal kerja sama Vera. Shizuku sampai di rumah penenun buat nyari Kara, yang kena racun pesona dan pingsan. Sementara Nyonya Camilla, dengan puasnya tidur di atas tumpukan sutra. Di sisi Shinichi, dia juga ketemu Victor dan karyawan asuransi KI, memprediksi pertarungan sengit. Alice langsung ketemu Eletor. Nyonya Camilla meregangkan perutnya, buka mata, dan pas nemuin si pelayan. Mereka berdua teriak nama masing-masing, kayak di film superhero, terus langsung berantem. Di sisi ini, karyawan asuransi nomor 4 juga ketemu Victor. Kai ngasih 1 pukulan, dan Victor langsung lumpuh. Untungnya, Shinichi datang bantu. Kai ngerantai kaki Shinichi. Mikir pertandingan ini udah dimenangin, tapi Victor nyopot lengannya, dan ngelempar ke dia. Manfaatin kesempatan pas Kai goyah, Shinichi ngasih tendangan pemotong angin, ngirim karyawan asuransi itu mental ke batang pohon, ambruk, dan gak bisa berantem lagi. Shinichi nuntut berliannya dibalikin, dan Victor kooperatif banget balikin. Jagoan kita duduk buat nanya soal badan Rindo dan Victor juga dengan lembut bilang kalau masih utuh dan terawat baik, dan badan itu ada di markas di London. Nyambut mereka buat dateng, berantem ngerebutinnya. Balik lagi ke sisi Alice, dia kayaknya lagi kalah ngadepin jarum Elator yang gak habis-habis. Tapi dengan kecerdasannya, dia langsung mikirin rencana buat ngelempar sekop ke atas, dan nembaknya. Peluru yang dibelokin kayaknya kena sasaran. Si pria bertopi di seberang udah jatuh. Di sisi Shizuku, pertarungan sutra sama Nyonya Camilla juga tegang banget. Dia pakai tebasan buat ngancurin semua sutra indah. Udah dapat pelajaran berharga. Shizuku, hati-hati banget sama racun pesona Camilla. Kayaknya sadar ini, Camilla ngasih tahu Shizuku kalau digigit sekali, bakal bikin dia kebal sama racun pesonanya. Shizuku ragu dan gak sepenuhnya percaya, jadi dia berantem dengan hati-hati. Tapi si pelayan yang tegas ini mau nyelesain dendam sama si Nyonya Vampir, jadi dia nyebarin selimut dan nembak Camilla. Camilla juga berhasil ngasih Shizuku luka bersih di pahanya. Tapi, sesuai sama omongan si Nyonya Vampir, Shizuku gak terpengaruh. Tapi, gadis-gadis manusia serigala, dengan pikiran dikabutin racun pesona, ngikutin perintah Camilla, dan ngerubungin Shizuku, bikin dia jatuh, dan kehilangan kemampuan berantem. Sementara itu, Camilla, dengan luka nggak fatal, pergi sambil janji bakal tanding ulang sampai mati. Buat Alice, dia dengan penuh kemenangan pergi ngecek mayat si pria bertopi di seberang, ngangkat topinya. Anehnya, pria itu bukan Elator. Si Elator asli ngasih dia jarum beracun ke leher, dan senyum kemenangan. Desa manusia serigala dilalap api. Mereka udah ngepojokin warga desa manusia. Shizuku, Rindo, dan Vira, sampai di titik pertemuan 2 desa. Sementara Shinichi dikasih misi lain. Rindo dengan pede ngebongkar pelakunya. Pelaku yang ngumpet juga nunjukin diri. Si serigala berbulu emas, alias Nora, dari desa manusia serigala. Sekaligus Louis dari desa manusia, dan sebenarnya adalah Jess yang selamat dari kebakaran bertahun-tahun lalu. Hilangnya Louis itu rekayasa sendiri. Ruangan yang gak berdebu ngebuktiin kalau pelakunya gak loncat dari cerobong asap. Artinya pelakunya gak mungkin ngebobol masuk kamar. Hilangnya seseorang dan seekor serigala, di mana serigala gak ngebobol masuk. Cuma bisa karena Louis, yang aslinya manusia serigala. Udah tukeran identitas buat ngelakuin aksi ini. Tahu kalau Louis itu Jess, Rindo nyimpulin dari fakta, kalau gigi serigala yang nyamar jadi Anma identik sama bekas yang ditinggalin Louis palsu. Dan buat nyamar jadi Louis, seseorang yang kelihatan persis kayak si gadis kecil. Cuma Jess yang bisa. Selanjutnya, gimana soal mayat Nora semalam? Kupu-kupu malam. Di gua sensitif banget. Tapi mayat gadis pirang yang ditemuin di desa manusia serigala, semalam gak ada bubuk kupu-kupu di bajunya. Ini ngebuktiin kalau pembunuhnya beraksi dalam gelap, dan yang punya kemampuan beroperasi baik dalam gelap. Cuma bisa manusia serigala. Dan manusia serigala yang nyebabin hilangnya Louis, atau manusia serigala yang ngebunuh Nora dalam gelap, cuma bisa si kecil Jess. Mayat yang ditemuin kemarin adalah Louis. Sebagai seseorang yang kelihatan persis kayak Jess yang selamat, atau Nora sekarang. Deduksi ini berdasarkan fakta kalau Louis asli udah di dalam gua. Dengan tanda-tanda diukir dekat dasar dinding, dan cuma diukir dalam jangkauan pendek, karena Louis nggak bisa berdiri dan jalan. Digabungin sama noda darah aneh, dari tembakan dari atas ke Louis, yang lagi tiduran.
Bisa disimpulin kalau mayat Nora kemarin sebenarnya Louis. Nora udah ngerendam Louis di air buat nyamarin baunya. Terus makein baju dan nembak si gadis lumpuh, akhirnya nuangin darahnya sendiri ke atasnya. Buat ngibulin suku manusia serigala. Buat kasus terakhir Louis, dia pakai mayat Nora dari desa manusia serigala. Bawa ke desa manusia dan gigit-gigit, dan nyobek-nyobek mayatnya, buat ngibulin kalau Louis udah diserang dan dibunuh sama manusia serigala. Sekaligus nyembunyiin luka tembaknya. Buat mastiin ini, Rindo dan Vira udah ngebongkar kuburan Nora buat diperiksa. Ngebuka tutup peti matinya. Mereka nemuin isinya kosong. Dituduh Rindo, Nora nggak ngomong apa-apa kecuali kalau dia nggak nyobek, cuma gigit beberapa kali buat pura-pura. Penyebab tragedi-tragedi ini mulai dari dulu banget. 13 tahun lalu, Ibu Rose Jessie kabur dari desa manusia serigala karena aturan aneh. 8 tahun lalu, Ibu Rose Jess mati dalam kebakaran. Tapi mayat kecil itu, mayat rubah yang tinggal di menara. Jess selamat dan balik ke desa manusia serigala dengan nama Nora. Si gadis kecil nggak berhenti nyimpen dendam sama warga desa manusia serigala yang bikin ibunya pergi. Sekaligus warga desa manusia yang ngebunuh ibunya. Jadi dia ngerencanain siang malam 1,5 tahun lalu. Kejadian Louis kesasar itu karena Nora gantiin dirinya. Louis asli dibawa turun ke gua rahasia itu. Di bawah sana, Louis nggak benci sama sekali sama kehidupan di gua. Malah seneng banget gabung sama Nora buat balas dendam ke desa yang udah nolak dia. Seiring waktu, dia hidup dengan nama Nora dan Louis. Siang hari, dia Louis. Malam hari dia Nora. Karena waktu hidup yang beda dan pergerakan cepat di antara dua desa lewat terowongan. Setelah setengah tahun belajar dan berakting, Nora mulai kasus pertama. Semua kasus ngincar gadis-gadis kecil buat bikin permusuhan besar di antara dua desa. Dan kasus terakhir adalah penculikan Louisa dan kematian Nora. Si gadis kecil bikin skenario penculikan Louis buat ngapus jejak pelakunya. Tapi nggak disangka, Rindo datang. Jadi dia harus ganti rencana dan nyari orang buat jadi kambing hitam. Orang yang dipilih adalah Anna. Seniman yang udah dibunuh, tapi terus disamarin jadi Nora, yang berubah jadi serigala setelahnya. Si kecil Nora kabur dan nyelamatin Shizuku. Buat nyegah Shizuku, dituduh salah atas kejahatan di desa manusia. Si gadis sengaja bikin Shizuku ditangkap dan nyiptain kematian palsu Nora di hutan, biar si pelayan punya alibi. Nora bilang ini buat makasih ke Shizuku atas secangkir tehnya. Rindo lebih jauh nyimpulin kalau Nora ngelakuin ini buat bikin dua desa saling benci banget. Terus, dia buka gerbang, biar mereka berantem dan saling bantai, balas dendam ke kedua desa. Nora nyela, bilang kalau Rindo masih belum bisa nyampe ke tujuan akhir ceritanya, dan balik badan buat pamit sama desa. Kepala desa Rea teriak nelangsa, mohon-mohon sama Raja Manusia Serigala, buat minta Nora balik. Nora masuk ke gua dan langsung ketemu Shinichi, yang lagi dapat misi buat nangkep dia pakai rantai. Dia minta Shinichi minggir, tapi, pas ditolak, ngancem bakal ngebunuh dia. Tapi si Shinichi yang iseng ini malah suka ngalangin jalannya. Dengan kekuatan Raja Manusia Serigala, si gadis kecil matiin semua lilin dalam sekejap. Pertarungan dalam gelap, nguntungin Nora tapi Shinichi. Dengan bakat, khususnya buat pura-pura bego, dengan cepat ngerantai dia, pas dia ngelepas bulunya. Rindo datang dan minta si gadis dibebasin. Si detektif cewek minta maaf, karena salah ngertiin tujuannya. Ternyata Nora udah nangkep gadis-gadis manusia yang mirip sama gadis-gadis manusia serigala, ngerusak rupa mereka, dan memalsukan kematian mereka di desa manusia, karena dia mau ngubah nasib gadis-gadis itu. Nggak mau mereka jadi pendeta wanita, alat reproduksi, buat ngelahirin keturunan yang lebih kuat. Sebelum nasibnya juga jadi tragis itu, dia udah berhasil bebasin 3 gadis. Simpati sama nasib wanita yang terperangkap dalam sangkar, Rindo ngebiarin Nora pergi. Shinichi nanya Rindo, apa dia sengaja lama-lamain mecahin kasus, buat ngasih pelajaran kedua desa. Tapi karena nggak dapet jawaban, dia nanya lagi, apa menurutnya nasib kedua desa bakal gimana? Rindo ngejawab, kalau mereka cuma bakal balik lagi, kayak semula. Dia udah nyaksiin terlalu banyak hal buat tahu hasil selanjutnya. Shinichi teriak dengan gaya teriak ngetren, yang lagi beredar di gunung, bareng Fajar yang menyingsing. Seolah-olah ngebangunin semua manusia dan monster di film.